Selamat datang di channel Novel Audioku. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya. Serta bantu untuk share videonya. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit bab 4701 sampai dengan bab 4725 bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 4701 melihat penampilan serakah Harvey York, Chiba Nobita mencibir, dan kemudian berkata, "Oke, ambil 2 kotak Mautai 82 tahun yang saya hargai. Hari ini kita harus tinggal bersama Tuan Muda York tanpa mabuk atau kembali ke rumah." Kedua belah pihak membuka botol dan minum lagi. Namun yang tidak disangka-sangka adalah Harvey York seolah-olah jatuh kapan saja, tetapi setiap kali sampai pada saat kritis ketika dia akan jatuh, dia bisa terus berdiri. Cynthia Zimmer mengatakan semua hal yang baik, dan dia meneteskan air mata, tetapi Harvey York memiliki sikap seorang pria besar, mengabaikan Cynthia Zimmer sama sekali, dan terus bersulang dengan orang lain. Segera, sekotak Mautai lagi diminum. Ketika minuman keras dan whisky dicampur, hampir setengah dari penonton tidak tahan, dan mereka semua jatuh ke tanah mabuk. Bahkan Chiba Nobita bersandar di sofa, terengah-engah, dan tidak memiliki keberanian untuk terus bersulang. Melihat adegan ini, Harvey York tersenyum, dan seluruh orang kembali normal. Dia menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, lalu berjalan ke Eider Rowling dan yang lainnya bersama Mautai. "Ayolah, jangan sopan. Kamu telah memanggangku begitu banyak cangkir, dan hari ini aku akan meminjam bunga untuk dipersembahkan kepada Buddha, dan menggunakan anggur Tuan Muda Chiba untuk memberimu rasa hormat yang baik. Kamu antusias, dan aku harus lebih antusias. Ayolah, kita tidak mengenal satu sama lain hari ini. Terima kasih kembali." Harvey York berjalan sambil tersenyum dan membuat lingkaran, satu orang adalah 3 cangkir, tanpa ragu-ragu. Nobita Chiba, Eider Rowling dan yang lainnya pada awalnya masih meremehkan, berpikir bahwa Harvey York, bajingan itu, tidak tahu seberapa tinggi langit, dan berani mengambil inisiatif untuk meminta mereka minum. Mereka semua merasa bahwa Harvey York takut dia sudah mabuk, jika tidak, bagaimana dia bisa memiliki otak yang rusak untuk melakukan hal seperti itu. Tapi segera, wajah mereka menjadi sangat jelek. Karena Harvey York terlihat seperti sedang mabuk, tapi dia terus berjalan berputar-putar. Satu orang turun dengan 3 cangkir, dan segera, beberapa wanita dan anak perempuan semuanya tergeletak di tanah mabuk. Dan pria-pria itu pada dasarnya turun menjadi 70-80. Di lapangan, hanya Chiba Nobita dan Eider Rowling yang nyaris tidak bisa bertahan. Tetapi sebelum dan sesudah, mereka sudah minum setidaknya 3 kilogram anggur, bagaimana mereka masih bisa meminumnya saat ini? Pada saat ini, lidah mereka besar, dan mereka tidak dapat berbicara dengan baik. Tapi Harvey York tidak berhenti. Sebagai gantinya, dia minum lagi untuk setiap orang, dan terus menyapa semua orang dengan sopan dan tidak memberinya muka. Ketika sudah 3 cangkir lagi, apalagi Eider Rowling, bahkan Nobita Chiba sudah tidak tahan lagi. Segera, Eider Rowling ambruk ke tanah dan kehilangan kesadaran. Dan meskipun Nobita Chiba masih bisa bertahan, tapi matanya sudah mengantuk, dan seluruh tubuhnya gemetar. Cynthia Zimmer tercengang ketika melihat adegan ini, kakak iparnya terlalu baik. Satu orang secara langsung menjatuhkan begitu banyak orang. "Tuan Muda Chiba, kamu telah datang jauh-jauh dari negara pulau, bagaimanapun juga aku adalah Tuan Tanah, ayo pergi sekali lagi." Mata Chiba Nobita penuh dengan keputusasaan, ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang bisa minum begitu banyak. Bajingan, apakah ini masih manusia? Mengerikan bukan? Untuk minum, dia bahkan memotivasi nafas batinnya, tetapi pada akhirnya dia masih tidak bisa dibandingkan dengan Harvey York. Apakah ini manusia? Tapi Harvey York masih tidak mengubah wajahnya, menuangkan segelas anggur lagi, dan berkata, "Tuan Muda Chiba, kita tidak mengenal satu sama lain hari ini. Ayo, minum lagi." Boom, Chiba Nobita merosot ke tanah, dan dia tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4702 hampir pada saat Nobita Chiba dalam keadaan koma, Harvey York membuang gelas anggur di tangannya, napas di tubuhnya bersirkulasi, dan seluruh orang segera mendapatkan kembali akal sehat dan ketenangannya. Pada saat ini, dia sepertinya tidak pernah minum sama sekali. Melihat Nobita Chiba yang sepertinya mabuk tetapi tidak mabuk, Harvey York mengambil botol itu lagi, berjalan tepat di depannya, menjulurkan lehernya dan menuangkan anggur ke bawah. Harvey York tidak menunjukkan belas kasihan kepada seseorang seperti Nobita Chiba.
Setelah diisi dengan sebotol anggur lagi, Chiba Nobita benar-benar pingsan ke tanah, tubuhnya berkedut dari waktu ke waktu. Cynthia Zimmer terdiam saat melihat adegan ini. Lebih dari selusin orang di antara hadirin dijatuhkan oleh saudara ipar saja. Kemampuan seperti ini terlalu menakutkan. Kakak ipar, mengapa kamu begitu kuat? Cynthia Zimmer terbang, memeluk Harvey York, dan menyentuh dahinya. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kau mabuk? Aku baik-baik saja, aku sadar. Harvey York tersenyum. Kamu turun dari ferry dulu dan lihat apakah kamu bisa memanggil mobil. Aku akan mencuci muka dan pergi keluar. Jangan pergi bersama untuk saat ini, jangan sampai kita terlihat oleh penjaga keamanan itu. Harvey York memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Cynthia Zimmer tampak mengerti, dan kemudian mengambil kapal pesiar yang dia kemas dan pergi dengan cepat. Setelah Cynthia Zimmer pergi, wajah Harvey York menjadi semakin acuh tak acuh. Dia tidak memiliki perasaan yang baik untuk penduduk pulau yang kejam. Pada saat ini, dia berjalan ke sisi Nobita Chiba lagi, dan setelah meraba-raba beberapa saat, dia mengeluarkan beberapa pil merah muda darinya. Jelas, benda ini awalnya digunakan untuk menangani Cynthia Zimmer. Harvey York memasukkan pil ke dalam mulut Chiba Nobita dan Eider Rowling, lalu membawanya ke kamar mandi dan mengunci pintu. Setelah melakukan semua ini, Harvey York bertepuk tangan dan pergi. Adapun apa yang akan terjadi selanjutnya, dia tidak tahu. Saya hanya berharap kekasih Chiba Nobita dan Eider Rowling pada akhirnya akan menikah. Setelah meninggalkan kapal pesiar, Harvey York mengirim Cynthia Zimmer kembali ke villa keluarga Zimmer dan menyuruhnya untuk tidak keluar sebanyak mungkin hari ini. Pada saat yang sama, Harvey York juga menelepon Daniel Oval dan memintanya untuk mengirim beberapa ahli lagi untuk melindungi keluarga Zimmer secara diam-diam dalam beberapa hari terakhir, dan memberitahu dia sesegera mungkin. Adapun apakah Chiba Nobita dan Eider Rowling akan membalas terhadap diri mereka sendiri, Harvey York tidak banyak bicara. Lagi pula, dia tidak akan memperhatikan orang sekecil itu sama sekali. Jika pihak lain benar-benar tidak tahu cara menulis kata-kata mati, dia tidak keberatan memberi mereka pelajaran yang bagus. Pagi-pagi keesokan harinya, Harvey York membuka pintu Jifu Hall seperti biasa, siap dibuka untuk bisnis. Paman Si, selamat pagi. Tuan Muda York, halo. Namun, begitu Harvey York membuka mulutnya, dia melihat dua sosok lagi di pintu masuk aula Jifu. Mereka adalah Pangeran Sidu dan Yuli Sidu. Keduanya pasti sudah berdiri lama, dan ada sedikit kelembapan di alis dan rambut mereka, yang terlihat basah. Harvey York tertegun sejenak, sudah disepakati bahwa Yuli Sidu akan datang untuk mengelap lantai. Tapi untuk apa Pangeran Sidu datang? Tuan Muda York, maaf, saya terlambat hari ini. Aku akan mulai bekerja sekarang. Selama percakapan, Yuli Sidu langsung mengeluarkan pakaian pembersih yang telah disiapkan sejak lama, mengenakannya dan memasuki negara bagian, dan mulai bekerja. Tuan Muda York, saya tidak akan membersihkan terlalu banyak, jika tidak, Anda dapat mengatur beberapa pekerjaan lain untuk saya. Pangeran Sidu tidak lagi memiliki bahaya seperti sebelumnya, tetapi berbicara dengan wajah hormat, dan takut Harvey York tidak akan memberinya kesempatan untuk sementara waktu atau membiarkannya melakukan tugas. Jelas, Pangeran Sidu telah memahami kekuatan Harvey York. Harvey York tidak hanya memberikan metode pengkondisian napas dalam dari tinju Tianmen, tetapi juga bersumpah kepada ayahnya, dan bahkan memegang token kepala desa Tianmen Barat Daya. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa ayahnya sangat mementingkan Harvey York, dan juga menunjukkan bahwa Harvey York kuat. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4703 Seorang pria seperti Pangeran Sidu hanya sedikit sombong dan mendominasi, tidak benar-benar ceroboh. Perubahan identitas Harvey York sama sekali tidak memerlukan pengingat Xavier Sidu, yang membuat Pangeran Sidu mengerti bahwa dia tidak bisa memprovokasi Harvey York. Jika dia terus berjuang dengan Harvey York, anggota tubuhnya mungkin akan terganggu oleh ayahnya. Jadi Pangeran Sidu, yang tidak bisa tidur sepanjang malam, mendengar bahwa Yuli Sidu akan datang untuk membersihkan Harvey York pagi-pagi, jadi dia mengikutinya. Tujuannya sangat sederhana, di satu sisi, saya berharap mendapatkan pengampunan penuh Harvey York, dan di sisi lain, saya berharap dapat memperbaiki hubungan dengan Harvey York, dan bahkan memeluk paha Harvey York. Harvey York melihat melalui pikiran Pangeran Sidu, dan berkata dengan ekspresi terdiam saat itu, saya berkata, Tuan Muda Sidu, tidak apa-apa bagi Yuli Sidu untuk menyapu dan mengelap lantai. Mengapa Anda di sini untuk ikut bersenang-senang? Aku punya kuil kecil di sini, tapi aku tidak bisa menyembunyikan dewamu yang agung. Tuan Muda York, jangan katakan itu. Pangeran Sidu memegang tongkatnya dan berbicara dengan tulus dan ketakutan. Dulu aku bodoh, melakukan hal-hal jahat, melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, menggertak pria dan menggertak wanita. Tapi setelah diberi pelajaran olehmu, aku telah merenungkan diriku secara mendalam dan mengetahui kesalahanku. Jadi, aku harap kamu mau bersabar denganku dan memberiku kesempatan untuk memperbaiki kesalahanku. Pangeran Sidu dengan malu-malu berbicara dan berbicara dengan lembut.
Saya tahu bahwa permintaan maaf saja tidak cukup, jadi saya harus datang ke sini untuk menebus kesalahan. Ini ketulusan saya harap Anda memberi saya kesempatan untuk mengekspresikan diri, Tuan Muda York. Pekerjaan apapun akan berhasil. Harvey York berkata tanpa berkata-kata, kamu tidak tahu bagaimana melihat Feng Shui atau melihat gambar, ada orang yang menyapu lantai, kamu tidak bisa memindahkan batu bata, dan tidak ada gunanya bagi saya untuk meminta Anda. Saya rasakan niatmu, tetapi kamu bisa pergi. Pikirkan masa lalu sebagai masa lalu, oke? Tidak, Pangeran Sidu hampir berlutut. Tuan Muda York, tidak, Paman York. Saya tulus. Itu benar-benar tidak berhasil, kamu bisa membiarkanku memasang kucing keberuntungan di pintu. Jika kamu tidak memberiku pekerjaan, hatiku selalu merasa kosong dan sangat gelisah. Aku bisa melakukan apa saja, bahkan mencuci toilet. Yuli Sidu tidak bisa mencuci toilet pria, kan? Jelas, Pangeran Sidu sangat tegas, dan dia harus bergantung pada Harvey York apapun yang terjadi. Harvey York melihat bahwa Pangeran Sidu tidak akan pernah pergi, dengan ekspresi bahwa Harvey York tidak memberikan kehidupan, dan dia terbunuh di tanah. Melihat para tamu yang berkumpul di luar, Harvey York hanya bisa menghela nafas dan berkata, oke, Anda bertanggung jawab untuk memanggil para tamu, menyajikan teh dan air, dan menjaga ketertiban. Ketika kamu membutuhkannya, kamu dapat mengumpulkan uang, mengerti? Memahami. Pangeran Sidu sangat bersemangat. Terima kasih, Tuan Muda York, telah memberi saya kesempatan. Aku pasti akan menghargainya. Melihat ekspresinya, orang yang tidak tahu mengira dia telah bergabung dengan perusahaan besar yang terdaftar sebagai eksekutif. Siapa yang mengira bahwa itu adalah posisi yang berantakan? Setelah Harvey York menghela nafas, dia tidak repot-repot berbicara omong kosong, tetapi memberi isyarat untuk menunjukkan bahwa bisnisnya buka hari ini. Harvey York sangat sibuk sepanjang hari sehingga dia selalu merasa telah melupakan sesuatu. Tepat setelah Harvey York menerima tamu terakhir, teleponnya tiba-tiba bergetar hebat. Setelah dia terhubung, suara panik Cynthia Zimmer datang dari sisi yang berlawanan. Kakak ipar, itu tidak baik, sesuatu terjadi pada keluarga Zimmer. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4704 Bukankah kamu membiarkan orang-orang Daniel Oval menontonnya? Bagaimana bisa sesuatu terjadi pada keluarga Zimmer? Harvey York tertegun sejenak, lalu dengan cepat berkata, apa yang terjadi? Seharusnya Chiba Nobita dan Eider Rowling yang melakukannya. Nada bicara Cynthia Zimmer sedikit ketakutan. Saya sudah mengatakan kepada orang tua saya untuk tidak pergi keluar hari ini, tetapi saya tidak pernah berpikir mereka tidak akan mendengarkan saya sama sekali. Pada dini hari tadi, Bitor Zuazo dan istrinya dipukuli dengan karung di luar. Sangat menyedihkan sehingga mereka dikirim ke rumah sakit. Orang tua saya hanya ingin pergi keluar untuk melihat putra sulung mereka, tetapi begitu mobil keluar, mobil itu ditabrak pickup kecil dan hampir kehilangan nyawanya di tempat. Kakakku hampir diculik ketika dia keluar, tapi untungnya ada beberapa pahlawan yang lewat untuk menyelamatkan kecantikan. Kemudian, 10 orang yang memakai masker menuangkan bensin ke seluruh kompleks kami. Hanya saja penjaga keamanan mengetahui saat api menyala dan menghentikannya tepat waktu. Kalau tidak, sesuatu yang besar akan terjadi. Kakak ipar, Nobita Chiba juga meminta Yadira Lawrence untuk meneleponku dan mengatakan bahwa aku harus pergi menghangatkan tempat tidurnya besok malam. Jika tidak, dia akan membuat keluarga Zimmer kita mati dan melenyapkan keluarga. Mereka juga harus berurusan denganmu. Mereka bilang akan mematahkan anggota tubuhmu dan melemparkanmu ke sungai Qinhuai. Kakak ipar, apakah kamu melakukan sesuatu pada mereka? Membuat mereka merasa dipermalukan. Itu sebabnya kamu tidak peduli dengan balas dendam. Meskipun Cynthia Zimmer sederhana, dia tidak bodoh sama sekali. Dia tahu betul bahwa jika dia hanya minum dan mabuk, Chiba Nobita bahkan tidak akan melepaskan topeng palsunya, jadi dia akan melakukan hal seperti itu. Seringkali, hal-hal terjadi yang tidak saya ketahui. Harvey York menebak romansa antara Nobita Chiba dan Eider Rowling, dan tahu bahwa kebanyakan dari mereka menangis sambil menutupi pantat mereka ketika mereka bangun. Jadi pada saat ini, ekspresi main-main muncul di sudut mulut Harvey York, dan berkata, bukan apa-apa, itu mungkin karena mereka mabuk dan merasa telah membodohi diri mereka sendiri, jadi mereka mencoba segala cara untuk membalas dendam. Harvey York berkata di sini, nadanya kental. Jangan khawatir, karena aku yang menyebabkan masalah ini, aku akan segera menyelesaikannya. Tapi akhir-akhir ini, kamu benar-benar tidak ingin dipusingkan. Aku akan menelepon kantor polisi dan meminta mereka mengirim beberapa orang untuk melindungimu 24 jam sehari. Harvey York tahu betul bahwa karena pelatih baru itu tidak berguna, dia hanya bisa menggunakan kekuatan pemerintah. Selain itu, meskipun dia tahu bahwa Chiba Nobita dan Eider Rowling akan marah tentang masalah ini, tetapi dia tidak berharap mereka tidak memiliki kejantanan sama sekali, jadi dia tidak berani membuat masalah sendiri terlebih dahulu, tetapi dia benar-benar pergi ke menyerang keluarga Zimmer seperti ini. Harvey York tidak memiliki banyak kasih sayang untuk Lilian Yates dan yang lainnya.
Namun pihak lain berani menyentuh Mandy Zimmer dan Cynthia Zimmer, yaitu menyentuh sisik terbaliknya. Ketika Cynthia Zimmer mendengar kata-kata Harvey York, dia jelas sangat santai. Dia berbisik, "Kakak ipar, aku percaya padamu. Tapi aku akan menangani masalah di kantor polisi sendiri. Tidak peduli apa, aku anggota keluarga Jin dari Mordu. Kami melapor ke polisi sendiri dan menemukan beberapa orang untuk melindungi mereka. Masih ada beberapa wajah, tapi yang terpenting adalah kamu. Dengarkan saranku, Nobita Chiba bukan hanya seorang bintang. Aku memeriksa informasi di internet. Keluarga Chiba di negara pulau benar-benar kuat. Sebaiknya kamu tidak bertatap muka dengan mereka, tutup Jifutang, cari tempat untuk bersembunyi dulu." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4705, visa Nobita Chiba hanya bisa datang ke negara khas selama 7 hari, dan dia pasti harus kembali ke negara pulau setelah 7 hari. Pada saat itu akan berakhir. Pusat perhatian sudah berakhir, saudara ipar, kamu aman. Cynthia Zimmer memikirkan Harvey York dengan sepenuh hati, dan berbisik pada saat ini, hanya meminta Harvey York untuk baik-baik saja. Tapi saat suaranya jatuh, raungan Lilian Yates datang dari sisi yang berlawanan. "Cynthia Zimmer, apakah kamu memanggil serigala bermata putih itu? Bajingan itu membuat kita begitu sengsara, hampir membunuhku. Kamu masih punya wajah untuk dipanggil. Apakah ini akan menghubungkanmu? Kau biarkan dia mati. Dasar bajingan, tak tahu malu." Saat berbicara, Lilian Yates meraih telepon dengan paksa dan menutup telepon setelah memarahi beberapa kata. Mendengar suara sibuk di seberang sana, Harvey York tersenyum tak berdaya. Dia tahu bahwa karena insiden Danilo Hoffman, wajah Lilian Yates akan bengkak. Bahkan karena saat ini, dia tidak melihat Mandy Zimmer selama beberapa hari. Harvey York awalnya berencana untuk menunggu sampai kemarahan Lilian Yates mereda, dan kemudian datang ke pintu sendirian, tetapi sekarang setelah ini keluar, saya khawatir waktu baginya untuk kembali ke rumah Zimmer akan tertunda lagi. Setelah menutup telepon, Harvey York menyipitkan matanya dan melihat ke arah pintu masuk Jifutang. Dia hanya bisa mengatakan bahwa Nobita Chiba benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. "Paman York, ada apa?" Pangeran Sidu, yang telah menatap Harvey York, berlari pada saat ini. "Aku baru saja mendengar apa yang kamu katakan di telepon, apakah bajingan itu Chiba Nobita memprovokasimu?" Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, Harvey York telah menyebut nama Chiba Nobita beberapa kali, jadi dia secara alami menebak bahwa itu terkait dengan Chiba Nobita. Harvey York tidak menyembunyikannya, tetapi berkata dengan ringan, "Ini hanya masalah kecil, tetapi Chiba Nobita tidak bisa memainkannya, jadi dia mulai dengan istri saya dan keluarganya. Mungkin, kapan kamu akan datang untuk mempermainkanku?" Seorang penduduk pulau, berani menjadi sombong di wilayah negara hak kita. Pangeran Sidu menepuk pahanya, tampak bersemangat. Jelas, dia ingin bisa tampil di depan Harvey York. Sekarang dia telah menemukan kesempatan, dia secara alami ingin memperjuangkannya. "Paman York, sejujurnya, ketika saya memimpin tim untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran seni bela diri antara kedua negara, saya bertemu Nobita Chiba beberapa kali, dan itu dianggap semacam persahabatan. Karena bajingan ini telah memprovokasimu kali ini, maka aku akan maju untuk menyelesaikan masalah ini. Aku berjanji, selama aku berbicara, di wilayahku, Nobita Chiba tidak akan pernah berani mengganggu keluarga kakak iparnya lagi. Aku juga akan membiarkan dia datang kepadamu untuk meminta maaf dan meminta maaf." Omong-omong, ekspresi dominan muncul di wajah Pangeran Sidu. "Anda," Harvey York memandang Pangeran Sidu dari atas ke bawah dan sedikit curiga. Namun, dia segera ingat bahwa Yadira Lawrence telah meminta Pangeran Sidu untuk membersihkan dirinya sebelumnya. Tampaknya para pria ini saling mengenal, dan itu normal bagi mereka untuk memiliki sedikit persahabatan. Memikirkan hal ini, Harvey York mengangguk ringan dan berkata, "Ya, saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda." Bagi Harvey York, selama masalah itu bisa diselesaikan dengan damai, dia terlalu malas untuk pergi ke Nobita Chiba untuk mencari masalah. Lagi pula, dia memiliki begitu banyak hal yang harus dilakukan setiap hari, bagaimana dia bisa punya waktu untuk memperhatikan orang kecil sepanjang waktu. Biarkan mereka menjadi lebih menarik dan tahu bagaimana melakukan sesuatu, dan jangan terus terlibat dalam keluarga Zimmer. Jika mereka tidak tahu konsekuensi dari terus melakukannya, maka saya tidak keberatan, biarkan mereka tahu bagaimana mengejar konsekuensinya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4706 melihat Harvey York membuka mulutnya untuk memberi dirinya kesempatan, Pangeran Sidu berkata dengan penuh semangat, "Paman York, jangan khawatir. Aku akan membawa seseorang untuk mengobrol dengan Nobita Chiba. Dia pasti akan memberiku wajah ini." Saat berbicara, Pangeran Sidu menggunakan kruk, dan untuk menunjukkan dominasinya, dia juga memanggil Yuli Sidu. Melihat gerakannya, Harvey York tidak repot-repot mengatakan apapun. Ada cara komunikasi antara pesolek dan pesolek. Dia adalah orang luar, dan dia hanya bisa menonton pertunjukan. Busing, pada saat ini,
Ponsel Harvey York berdering, dan setelah dia terhubung, dia langsung pergi ke keluarga Parada yang tersembunyi. 3 hari yang dia pesan sebelumnya telah tiba, dan keluarga Parada akan melelehkan ikan mas yang tersisa, tetapi mereka khawatir dan berharap Harvey York akan mengikutinya. Pada pukul 8 malam, Harvey York muncul di aula leluhur keluarga Parada yang tersembunyi. Harvey York menghela napas lega setelah menyaksikan Francisco Parada mengubah sisa potongan ikan mas menjadi abu, dan suasana keluarga Parada yang semula membosankan menjadi muda dan hidup kembali. Meskipun keluarga Parada yang tersembunyi ditakdirkan untuk memiliki bencana besar untuk bertahan hidup, tetapi sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya. Bahkan napas seluruh Francisco Parada jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan tubuhnya kurang kuno dan lebih muda. Sebagai klien, Francisco Parada paling merasakan perubahan pada tubuhnya dan keluarga Parada. Harvey York, masalah keluarga Parada kami benar-benar mengganggumu. Jika bukan karena kamu, keluarga Parada mungkin benar-benar menjadi sejarah, dan mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi sisi gelap sejarah. Bagi Francisco Parada, bertemu dengan Harvey York bisa dikatakan sebagai kesempatan dan berkah terbesar dari keluarga Parada yang tersembunyi. Jadi dia tidak menyembunyikannya, tetapi mengeluarkan puer es yang telah berharga selama 30 tahun. Setelah merendamnya, seluruh aula leluhur dipenuhi dengan aroma teh. Harvey York juga tidak sopan, tetapi mengambil beberapa teguk dari cangkir teh dan berkata sambil tersenyum, Parada tua sangat sopan. Saya bukan ahli Feng Shui, tetapi Anda dapat mempercayai metode saya dan membiarkan saya mengambil tindakan sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Penatua Parada mempercayai saya. Jika itu masalahnya, bagaimana aku bisa mengkhianati kepercayaanmu? Bagus, sangat bagus. Francisco Parada tidak merahasiakan penghargaannya untuk Harvey York. Di antara orang-orang muda saat ini, tidak banyak orang dengan keterampilan seperti itu. Di antara anak-anak muda yang kukenal, hanya ada 2 orang dengan tinggi badanmu. Kamu harus bisa menandingi mereka. Harvey York sedikit penasaran, siapa yang bisa membuat orang seperti Francisco Parada bernilai, lalu dia tersenyum dan berkata, saya ingin mendengarnya. Francisco Parada berkata sambil tersenyum, ada satu orang yang harus Anda miliki pernah mendengar, dan itu adalah kepala instruktur terkenal dari Kamp Pedang. Meskipun saya belum pernah bertemu orang yang nyata, saya tahu terlalu banyak hal tentang dia. Legenda hidup, mitos Kementerian Perang, bukan hanya omong kosong. Harvey York terdiam dan malu. Orang kedua, Anda mungkin belum pernah mendengarnya, tetapi saya telah bertemu beberapa kali secara langsung. Itu adalah putra tertua dari keluarga Wolsing Leduk, kepala dari 10 keluarga teratas, Jonathan Leduk. Saya tidak suka temperamen dan perilaku orang ini. Tapi saya optimis tentang kekuatan dan kemampuannya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah pahlawan dunia dan kelahiran kembali Cao Cao. Harvey York sedikit menyipitkan matanya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa keluarga Leduk Jonathan Leduk bisa membuat Francisco Parada sangat menghargainya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4707, menurut pendapat saya, Tuan York, Anda dan 2 orang ini, tidak jauh berbeda. Francisco Parada mengulangi kata-kata lamanya, menunjukkan bahwa dia sangat menghargai Harvey York. Dia memandang Harvey York dari atas ke bawah, bertanya-tanya apakah dia harus memanggil kembali cucu perempuannya yang berharga yang sedang belajar di Amerika Serikat. Keluarga Parada yang lama juga bisa merekrut menantu laki-laki. Harvey York tersenyum tanpa komitmen dan berkata, terima kasih Parada tua telah menonton. Francisco Parada melihat bahwa Harvey York tampaknya tidak ingin dibandingkan dengan Jonathan Leduk, dan seseorang seperti dia segera mengubah topik pembicaraan dan berkata, Tuan Muda York, apakah Anda memiliki pemikiran tentang masa depan? Harvey York tertegun sejenak. Dia memiliki waktu yang hebat dan makmur, dan ketinggian generasi pelatih kepala sudah di luar jangkauan banyak orang di zaman kuno dan modern. Oleh karena itu, pada saat ini, Harvey York berpikir sejenak sebelum tersenyum dan berkata, saya hanya ingin hidup normal dengan istri saya, memiliki seorang putra dan seorang putri, dan melihat mereka tumbuh di bawah lutut saya. Francisco Parada tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, Harvey York, dengan keahlianmu, bukankah kamu membuat prestasi? Apakah kamu tidak berkontribusi pada negara? Bukankah ini akan terasa sia-sia? Harvey York tersenyum dan berkata, buang atau tidak buang barang ini, saya sendiri yang mengatakannya, itu tidak masuk hitungan. Jika suatu hari negara membutuhkan saya, maka saya pasti tidak akan kembali. Jika tidak ada hari seperti itu, apa salahnya menjalani kehidupan normal? Berbicara tentang ini, mata Harvey York bersinar dengan perubahan yang tidak bisa disembunyikan. Francisco Parada melihat perubahan hidup yang dibocorkan Harvey York, dan ada ekspresi terkejut di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey York benar-benar akan mengatakan hal seperti itu, apalagi dia memiliki mentalitas seperti itu. Lagi pula, di zaman sekarang ini, ada terlalu sedikit orang yang bisa meremehkan ketenaran dan kekayaan. Pemuda mana yang tidak ingin muda dan sembrono? Tidak ingin menjadi sorotan?
Meskipun sederhana dan sederhana, dari sudut pandang lain, bukankah itu pamer? Namun, Francisco Parada tidak melihat sikap dan pamer seperti ini di Harvey York. Jadi agak sulit baginya untuk membayangkan, apa sebenarnya yang dialami pemuda ini hingga menjadi begitu tenang, hingga bisa duduk santai dan menyaksikan bunga-bunga bermekaran. Ada pepatah yang mengatakan bahwa Jinlin bukanlah apa-apa di kolam, dan itu akan berubah ketika menghadapi situasi. Di mata Francisco Parada, Harvey York ditakdirkan menjadi naga di masa depan. Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Harvey York sudah menjadi naga sungguhan. Memikirkan hal ini, Francisco Parada tersenyum dan berkata, "Harvey York, jika Anda dapat memiliki mentalitas seperti itu, saya dapat menyimpulkan bahwa di masa depan Anda pasti akan dapat berdiri di puncak musim panas. Tapi, jika Anda memiliki mentalitas seperti itu tidak buruk. Bagaimanapun, jalan pelatih kepala bukan untuk semua orang." Cara pelatih kepala. Harvey York sedikit terkejut. Parada tua berarti pelatih kepala sangat ambisius. Harvey York terdiam di dalam hatinya. Sebagai pelatih kepala satu generasi, dia tidak pernah merasa memiliki ambisi. Tapi dunia luar mengira dia punya ambisi. Francisco Parada berpikir sejenak dan berkata, "Saya belum pernah melihat pelatih kepala, tetapi saya telah mendengar banyak legenda tentang dia. Satu suami adalah orang yang bertanggung jawab dan 10.000 orang tidak terbuka, dan dia sendiri yang dapat menenangkan koalisi 5 kekuatan besar. Dapat dikatakan bahwa pelatih kepala telah berkontribusi besar pada perkembangan yang stabil negara kita dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan orang-orang hanya tahu pelatih kepala. Tapi saya tidak tahu bahwa Jonathan Leduk akan mewarisi keluarga Leduk di masa depan." Semakin keras seruan untuk kepala instruktur untuk menggantikan kepala sesepuh Kementerian Perang, semakin besar ancaman bagi Jonathan Leduk, pemimpin masa depan. Kekuatannya tinggi, dan sebagian besar waktu tidak hanya berbicara. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4708. Harvey York sedikit mengernyit, apakah ini persepsi dia di atas? Mark Bosch telah berulang kali mengundangnya untuk menjadi pelatih kepala 9 divisi militer, apakah itu semacam godaan? Setelah berpikir sejenak, Harvey York berkata dengan lembut, "Sejauh yang saya tahu, pelatih kepala tidak memiliki ambisi seperti itu. Jika dia memiliki ambisi seperti itu, di puncak perdamaian koalisi 5 negara, itu akan cukup untuk merebut tahta." Francisco Parada tersenyum sedikit dan berkata, "Siapa yang tahu? Mengenal wajah tapi tidak hati. Mungkin pelatih kepala memang tidak punya ambisi seperti itu. Tapi menurutmu apa dia punya ambisi seperti itu?" Kelopak mata Harvey York sedikit berkedut, dan dia dengan hangat meremas teh di tangannya dan meminumnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah membuat beberapa hal menjadi sederhana. Beberapa orang telah berubah. Akankah negara H juga berubah dengannya? Jika Anda berada di sana, Anda tidak akan hanya melihat ini terjadi. Di malam yang gelap, Harvey York meninggalkan rumah leluhur keluarga Parada. Dia melihat ke utara dengan ekspresi rumit, menyadari bahwa dia mungkin harus memilih kesempatan untuk pergi ke Wolsing setelah masalah aula panjang umur diselesaikan. Meskipun saya tidak pernah benar-benar ingin pergi ke sana, mungkin tidak mungkin untuk tidak pergi ke sana. Yang bisa saya katakan adalah bahwa ini adalah hidup saya. Setelah menghela nafas, Harvey York menggosok alisnya dan menarik pikirannya kembali. Dia merenung, bertanya-tanya bagaimana situasi keluarga Zimmer sekarang. Selama Chiba Nobita dan partinya memiliki sedikit otak, mereka seharusnya tidak mengganggu mereka, kan? Tepat ketika Harvey York mengalihkan pikirannya, Mandy Zimmer telah kembali ke villa keluarga Zimmer. Karena Bitor Zuazo dan istrinya dirawat di rumah sakit, Cynthia Zimmer harus membawa Lilian Yates dan istrinya berkunjung. Dan detektif kantor polisi, yang awalnya bertanggung jawab untuk melindungi Lilian Yates dan yang lainnya, secara alami mengikutinya ke rumah sakit. Jadi saat ini, hanya Mandy Zimmer yang masuk dan keluar dari keluarga besar Zimmer. Lingkungannya sepi, dan tidak ada popularitas sama sekali. Mandy Zimmer bersandar di sofa dengan tubuh lelah. Setelah putus hubungan dengan Danilo Hoffman, tanda-tanda ke-9 grup yang berkembang pesat telah kembali ke titik semula lagi. Hanya dengan bekerja keras, Mandy Zimmer dapat membuat cabang ke-9, yang tidak mampu memenuhi kebutuhan, berjalan dengan enggan. Kadang-kadang, dia tidak bisa tidak membenci kekejaman garis langsung keluarga Jin di Mordu, dan secara langsung menguras semua darah yang berhasil dia bangun untuk cabang ke-9 sebelumnya. Tetapi lebih sering, dia menahan napas, ingin memberitahu semua orang bahwa dia bisa. Melihat ruang tamu yang kosong, Mandy Zimmer, yang ingin menelepon Harvey York, meletakkan teleponnya lagi. Waktunya benar-benar tidak tepat sekarang, lagi pula Lilian Yates masih marah. Pada saat ini, suara mesin beberapa mobil datang dari arah gerbang. Segera setelah itu, lampu depan laser yang menyilaukan melesat ke villa, menyebabkan Mandy Zimmer menyipitkan mata. Boom, tanpa menunggu Mandy Zimmer mengatakan apa-apa, pintu itu dibuka paksa, dan beberapa Toyota muncul di halaman dengan cara yang kejam. Pintu mobil terbuka, dan 7 atau 8 pria dan wanita berpakaian mewah keluar. Di belakang,
dua pulau Ronin mengikuti. Kedua Ronin ini mengenakan jubah kendo, dengan dua pedang pulau, satu panjang dan satu pendek, di pinggang mereka, dan aura ganas menyebar dari tubuh mereka. Dan pemimpinnya adalah Yadira Lawrence, yang mengenakan rok mini hitam. Dia memimpin orang banyak ke villa keluarga Zimmer dengan menunjukkan kekuatan, arogan dan mendominasi yang tak tertandingi. Mereka yang tidak tahu, pikir dia bukan bintang besar, tapi gangster wanita di jalanan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4709 Mandy Zimmer berdiri sambil mengerutkan kening, dan berkata dengan suara dingin, "Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke rumah kami dengan santai? Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu akan kehilangan uang jika kamu merusak sesuatu di rumah orang lain?" Yadira Lawrence mengabaikan Mandy Zimmer, tetapi melambaikan tangannya. Segera, dia melihat Ronin negara pulau dan pengawal negara pulau yang mengikutinya dengan cepat bubar. Mereka menjaga pintu masuk dan keluar, lalu langsung menendang pintu rumah hingga terbuka. Seluruh villa keluarga Zimmer menjadi berantakan, tetapi pada akhirnya tidak ada yang ditemukan. Mandy Zimmer tampak marah ketika melihat adegan ini. "Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu tahu bahwa yang kamu pecahkan adalah porselen biru dan putih dari dinasti Song Utara dan tempat pembakaran G dari dinasti Song Selatan? Apakah kamu tahu betapa berharganya benda-benda ini? Siapa yang memberimu kekuatan untuk melakukan hal seperti itu? Apakah Anda Mandy Zimmer?" Mata panjang dan sipit Yadira Lawrence sedikit menyipit, dan ada rasa dingin di wajahnya yang cantik. Dia menyipitkan mata ke arah Mandy Zimmer dan berkata dengan dingin, "Keluarkan ponselmu, telepon Harvey York, dan minta dia datang ke Villa Zimmer. Sekarang, segera, segera." Wajah Mandy Zimmer tenggelam, dan dia berkata, "Apa hubunganmu dengan Harvey York? Kenapa kau mencarinya?" Mata Yadira Lawrence penuh dengan sarkasme. Setelah melihat ke atas dan ke bawah ke Mandy Zimmer sejenak, dia berkata dengan ringan, "Apa yang akan saya lakukan dan siapa saya tidak ada hubungannya dengan Anda Mandy Zimmer. Yang perlu Anda lakukan sangat sederhana, adalah menelepon segera dan memintanya untuk segera berguling. Maaf, Harvey York dan aku sudah lama bercerai." Mandy Zimmer tidak ingin menyakiti Harvey York, jadi dia segera berdiri untuk melindunginya. "Kamu ingin menemukannya? Pergi ke tempat lain untuk menemukannya. Aku tidak memilikinya di sini. Aku juga tidak bisa menemukannya." Yadira Lawrence berkata dengan ringan, "Kami tinggal di pintu masuk Aula Jifu selama beberapa jam, tetapi dia semua mundur dan tidak berani muncul. Apa yang bisa kita lakukan? Kami hanya bisa meminta mantan istrimu untuk meminta seseorang. Lagi pula, ku dengar dia sangat mementingkan mantan istrimu. Dengarkan nasihatku, sebaiknya kau segera telepon, jangan membuat kami marah." Jelas, Yadira Lawrence datang dengan persiapan kali ini. Dia menyelidiki dengan jelas. Harvey York mematuhi Mandy Zimmer. Selama Mandy Zimmer ditemukan, dia tidak takut tidak menemukan Harvey York. Bagaimanapun, penduduk pulau memberinya perintah kematian kali ini, dan jika dia tidak dapat menemukan Harvey York, dia akan mati. "Kamu tidak mengerti aku." Wajah Mandy Zimmer menjadi dingin. "Ini adalah keluarga Zimmer, dan aku adalah kepala dari rumah ke-9. Aku tidak menyambutmu di sini. Jika tidak, kamu akan menyinggung keluarga jin kami, ibu kota iblis, kamu." Tamparan, sebelum Mandy Zimmer selesai berbicara, dia melihat Yadira Lawrence maju selangkah dan menamparkan Mandy Zimmer ke belakang, dengan warna merah tua. Telapak tangan di wajahnya. Setelah itu, dia mengeluarkan tisu untuk menyekat telapak tangannya, dan berkata dengan dingin, "Kamu seperti apa? Apakah kamu memenuhi syarat untuk menantangku? Berlutut. Kalau begitu biarkan York yang bermarga segera kembali." Mata Yadira Lawrence semuanya suram dan dingin. Dia mendekati Mandy Zimmer dan berkata kata demi kata, "Kapan dia akan datang? Kapan kamu akan bangun? Jika dia tidak datang, aku akan memberitahumu apa yang menyedihkan. Kamu terlihat sangat tampan, kamu seharusnya sangat senang dengan beberapa penduduk pulau yang menemanimu, kan?" Mandy Zimmer mengertakkan gigi dan berkata, "Kalian tidak tahu malu, kalian sangat menipu. Ini keluarga Zimmer, bukan giliran saya untuk berbicara di sini." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4710, saya ingin melapor ke pejabat. Saya ingin Anda masuk penjara. Sambil berbicara, Mandy Zimmer mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon. "Oh, kamu masih mau melapor ke petugas di depanku? Saya pikir Anda sedang berpikir tentang kentut." Yadira Lawrence mencibir, lalu menunjuk ke Mandy Zimmer, dan berkata dengan dingin, "Ayo, beri dia pelajaran dulu, beritahu dia dengan siapa dia berbicara sekarang." Mengikuti perintah Yadira Lawrence, dua wanita dari negara pulau keluar dan langsung meraih tangan Mandy Zimmer. Seseorang mengambil ponselnya. "Apa sih yang kamu lakukan?" Mandy Zimmer berjuang keras, tetapi ditangkap oleh orang-orang yang berkerumun. Tangan menggenggam menggenggam kepala, langsung mengendalikan Mandy Zimmer sepenuhnya. Segera setelah itu, mereka langsung menekan Mandy Zimmer di sofa, membuatnya tidak bisa bergerak. Di mata mereka, Mandy Zimmer adalah seorang tahanan.
Mandy Zimmer tidak bisa melepaskan diri dari mereka bagaimanapun caranya. Wanita pulau ini jelas ahli seni bela diri. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Mandy Zimmer bisa membebaskan diri? Mandy Zimmer yang tidak berdaya hanya bisa menggertakkan giginya pada saat ini, dan berkata dengan dingin, kalian benar-benar melanggar hukum. Ini adalah negara H, tanah para raja. Kamu akan membayar untuk ini. Biaya. Seorang wanita pulau melangkah maju dan menatap Mandy Zimmer dari atas. Di musim panas besarmu, penduduk pulau kita yang mulia memiliki hak ekstrateritorial. Bagaimana mungkin kita bisa membayar harganya? Bahkan jika kami membunuhmu, kami tidak harus menerima hukuman kerajaan negara H. Jadi saya menyarankan Anda, yang terbaik adalah berlutut dengan patuh dan tidak keras kepala. Sambil berbicara, wanita pulau itu menepuk wajah cantik Mandy Zimmer sambil mencibir. Wajah Mandy Zimmer menjadi dingin, dan dia berkata dengan dingin, aku tidak akan berlutut. Klep-klep, wanita pulau itu menamparkan wajah Mandy Zimmer dengan forehand dan backhand, lalu mencibir, berlutut atau tidak. Mandy Zimmer menggertakkan giginya dan berkata, bagaimana kami orang-orang negara H bisa berlutut di atas orang-orang pulaumu? Berhenti bermimpi, hehe, masih keras kepala. Wanita pulau itu menamparkan lagi, lalu menendang perut bagian bawah Mandy Zimmer. Mandy Zimmer mengejang kesakitan, kehilangan kekuatannya, dan kemudian jatuh ke tanah. Dia berjuang untuk bangun, tetapi dia tidak bisa melakukannya, dia hanya bisa berlutut di tengah jalan. Oh, mengapa wajah cantik itu begitu keras kepala? Kenapa kamu tidak tahu cara menulis kata-kata mati? Yadira Lawrence melangkah maju dengan mencibir dan memandang Mandy Zimmer dengan merendahkan. Bukankah kamu sangat pemarah? Apakah kamu tidak memiliki kebanggaan dari 10 keluarga teratas? Bukankah Anda kepala cabang ke-9 keluarga Jin di Mordu? Beberapa gadis pulau memandang Mandy Zimmer dengan bangga, merasa bahwa dia terlalu mengabaikan urusan saat ini. Di negara pulau, dalam situasi seperti itu, para wanita di negara pulau sudah berlutut berkali-kali. Wanita negara H sangat keras kepala, tidakkah mereka tahu bahwa wanita tidak bisa terlalu keras kepala? Tidakkah kamu tahu bahwa wanita harus tunduk? Untuk wanita negara H dengan karakter, wanita pulau penuh dengan penghinaan. Mandy Zimmer menggertakkan giginya dan berkata, jangan khawatir, ketika kamu mati, aku tidak hanya akan berlutut, tetapi juga memberimu 3 dupa. Tamparan, Yadira Lawrence menamparkan pipi Mandy Zimmer dengan pukulan backhand. Jam berapa sekarang? Masih keras kepala di sini. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4711, jangan beri aku muka, silakan. Mengikuti perintah Yadira Lawrence, beberapa wanita dari negara pulau itu meninju dan menendang Mandy Zimmer dengan penuh semangat. Lagi pula, di negara pulau, wanita tidak memiliki status sama sekali, bahkan jika mereka dilahirkan dalam keluarga kaya dan bangsawan, mereka akan dihina oleh pria dari kelas yang sama. Mereka telah cukup menderita di negara pulau untuk sampai ke tempat mereka sekarang, jadi sekarang mereka memiliki kesempatan untuk memamerkan kekuatan mereka, tentu saja mereka tidak akan sopan. Mandy Zimmer ditangkap dengan kedua tangan dan rambutnya. Dia tidak bisa menolak sama sekali, dia hanya bisa melihat wanita-wanita ini menamparkan wajahnya demi tamparan. Mandy Zimmer mengejang kesakitan dan sangat marah, tetapi mengingat kepribadiannya, bagaimana dia bisa memohon belas kasihan pada saat ini? Bagaimana dia bisa memohon belas kasihan dari penduduk pulau? Ledakan. Setelah waktu yang tidak diketahui, Mandy Zimmer dipukuli hingga kesurupan, dan dia bergoyang dan pingsan di tanah. Ketika Harvey York mendapat telepon dan bergegas ke rumah sakit rakyat, waktu sudah menunjukkan pukul 12 pagi. Di rumah sakit, dia melihat Lillian Yates, Simon Zimmer, dan Cynthia Zimmer. Semua orang seperti semut di panci panas. Dan lampu di ruang gawat darurat selalu menyala saat itu, yang sedikit mengejutkan. Saudara ipar. Melihat penampilan Harvey York, Cynthia Zimmer buru-buru datang, wajahnya yang semula gugup sedikit rileks karena penampilan Harvey York. Anda datang. Jelas, Cynthia Zimmer juga takut Harvey York akan mengalami kecelakaan. Harvey York sedikit mengangguk pada Cynthia Zimmer, lalu memandang keluarga Zimmer, dan berkata dengan lembut, bagaimana situasi Mandy sekarang? Bajingan, serigala bermata putih. Pada saat ini, Lillian Yates keluar dan menunjuk hidung Harvey York dan mengutuk. Kalau bukan karena kamu, bagaimana Mandy bisa berakhir seperti ini? Bitor dan Lina Stobe tidak akan terluka dan dirawat di rumah sakit. Itu karena kamu serigala bermata putih sehingga banyak hal telah terjadi pada keluarga Zimmer kita. Pada saat ini, Lillian Yates hampir ingin menamparkan Harvey York. Tapi mengingat kekuatan Harvey York sebelumnya, dia menarik tangannya yang terulur. Cynthia Zimmer buru-buru meraih ibunya dan berbisik, Bu, ini tidak ada hubungannya dengan kakak iparku. Ini semua masalahku. Kakak ipar baru saja menderita di tempatku. Hehehe, kali ini, kamu masih berbicara untuk bajingan ini. Lillian Yates mencibir lagi dan lagi. Kelompok orang itu terus mengatakan bahwa sulit menemukan Harvey York. Bagaimana itu menjadi masalah kita? Mereka jelas tidak bisa menemukan Harvey York, jadi mereka mengambil roh jahat kita. Bajingan,
Keluar dari keluarga Zimmer kami dan tidak tahu bagaimana menulis kata Anven. Memprovokasi benar dan salah di mana-mana, biarkan keluarga Zimmer kami tidak berdamai denganmu. Itu bisa disebut kegelisahan anjing. Harvey York, izinkan saya memberitahu Anda, jika Mandy memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan, saya pasti akan membunuh Anda. Memikirkan apa yang terjadi hari ini, hati Lilian Yates dipenuhi amarah dan kesedihan. Dia tidak berani menyusahkan penduduk pulau, dan pada akhirnya dia hanya bisa melampiaskan semuanya di Harvey York. Harvey York menghela napas lega dan berkata dengan suara rendah, "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan Mandy mengalami kecelakaan. Masalah ini, aku pasti akan memberimu penjelasan." Menjelaskan? Apa yang bisa kamu jelaskan? Lilian Yates sangat marah. Apakah kamu menggunakan hidupmu sebagai penjelasan? Dasar bajingan. Oke, ini rumah sakit, bisakah kamu diam? Bisakah kamu berhenti berdebat? Simon Zimmer membuka mulutnya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4712 mendengar kata-kata Simon Zimmer, Lilian Yates menyadari bahwa Mandy Zimmer masih di ruang gawat darurat. Memikirkan hal ini, Lilian Yates menelan napasnya dengan tiba-tiba, tetapi matanya masih penuh kebencian ketika dia melihat Harvey York. Jelas, jika bukan karena waktu dan tempat yang tidak tepat, dia akan mencekik Harvey York sampai mati. Bagaimana kabar Mandy sekarang? Harvey York tahu karakter Lilian Yates dengan sangat baik, jadi dia tidak peduli untuk peduli padanya saat ini. Selain itu, dia memang sedikit bertanggung jawab. Kami baru saja tiba di rumah sakit belum lama ini, tetapi satpam yang membawanya mengatakan bahwa Mandy mengalami trauma di wajah dan perutnya, dan tangannya diborgol. Ada sedikit kemarahan di wajah Simon Zimmer. Putriku adalah kepala cabang ke-9 dari keluarga Jin di Mordu. Jika kamu memperlakukannya seperti ini, tidakkah kamu takut dengan pembalasan kami? Berbicara tentang ini, wajah Simon Zimmer penuh dengan kemarahan dan kekhawatiran, dan pada saat yang sama dia sedikit tidak mau dan tidak berdaya. Ekspresi Lilian Yates juga sedih saat ini. Dia tidak memandang rendah Harvey York, tetapi putrinya adalah sapi perah dan putri kandungnya, bagaimana mungkin dia tidak menghargainya? Harvey York menarik napas dalam-dalam, melirik Cynthia Zimmer, dan berkata, apakah orang-orang seperti Nobita Chiba? Dalam perjalanan ke sini, dia belajar sedikit tentang situasinya, jadi dia langsung menebak Chiba Nobita dan partinya. Jika ya, berarti dia memang sedikit berhati lembut kali ini. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah mempelajari pelajaran, Chiba Nobita dan kelompoknya akan berhenti. Tapi di luar dugaan, mereka malah bisa melakukan hal gila seperti itu. Ini Chiba Nobita dan partinya. Cynthia Zimmer menggertakkan giginya. Hanya saja meskipun ada pengawasan, orang-orang di kantor polisi tidak dapat membantu mereka untuk saat ini. Karena kebanyakan dari mereka adalah penduduk pulau, jika kamu ingin melakukan sesuatu dengan mereka, kamu perlu meminta instruksi. Tunggu sampai permintaan selesai, mungkin mereka semua akan meninggalkan negara H. Jadi, saat ini, saya tidak bisa membantu saudara perempuan saya untuk mendapatkan keadilan. Berbicara tentang ini, wajah Cynthia Zimmer muram. Dia tidak pernah membayangkan bahwa industri hiburan akan begitu rumit. Karena hubungannya, bahkan saudara perempuannya sendiri telah menderita. Serigala bermata putih, tidakkah kamu menyombongkan diri bahwa kamu sangat mampu? Tidakkah kamu membual tentang energimu di mana-mana? Lilian Yates menelan amarahnya untuk waktu yang lama, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri lagi, pergi. Memiliki kemampuan untuk membunuh orang-orang itu. Kamu bisa membunuh mereka, dan ini sudah berakhir. Kalau tidak, masalah ini tidak akan berlalu. Mata Harvey York bersinar dengan sedikit ketegasan, dan kemudian dia perlahan berkata, kamu dapat yakin, kamu tidak perlu mengatakan, masalah ini akan ada hasilnya. Aku akan menyelesaikan masalah ini ketika Mandy aman dan sehat. Ledakan. Pada saat ini, pintu ruang gawat darurat terbuka, dan beberapa dokter rumah sakit keluar. Yang paling depan adalah Rosario Huertas, yang harus menyapu lantai Harvey York karena insiden Xiomara Heat. Pada saat ini, dia terlihat gagah, tetapi tidak peduli bagaimana penampilannya, ada ekspresi lelah di wajahnya. Lilian Yates segera bergegas dan berbisik, Presiden Huertas, apakah putri saya telah diselamatkan? Untuk sementara keluar dari bahaya, tetapi situasinya tidak optimis. Ketika Rosario Huertas melihat Harvey York, dia tertegun sejenak, tetapi segera dia mendapatkan kembali ketenangannya dan berbicara perlahan. Ada puluhan luka di sekujur tubuh, dan kepalanya juga terkena benturan keras. Kemungkinan besar akan terjadi gegar otak tingkat tertentu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4713 sekarang, ketika pasien sudah bisa bangun, kita harus menunggu laporan pemeriksaan besok sebelum saya bisa memberikan perkiraan waktunya. Dia hanya bisa dirawat di rumah sakit sementara untuk observasi. Saya akan mengatur bangsal terbaik dan perawat terbaik untuk diikuti. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Jelas, Rosario Huertas membuat pengaturan seperti itu karena wajah Harvey York. Kalau tidak,
Ada begitu banyak pasien di rumah sakit setiap hari, bagaimana semua orang bisa tinggal di bangsal terbaik? Ketika Simon Zimmer dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, mereka mengangguk dan membungkuk terus-menerus. Terima kasih, Presiden Huertas, terima kasih banyak. Harvey York juga melirik Rosario Huertas dan berkata, Presiden Huertas, saya akan merepotkan Anda tentang masalah ini. Jika Anda perlu mengundang Tuan Oscar Armstrong untuk berkonsultasi, Anda bisa menelepon saya. Mandy Zimmer sebagian besar menderita trauma, jadi dia hanya bisa mengandalkan rumah sakit untuk memulihkan diri. Karena takut mengganggu istirahat Mandy Zimmer, Harvey York tidak tinggal untuk merawatnya, melainkan meninggalkan rumah sakit setelah mengobrol sebentar dengan Cynthia Zimmer. Selain mengatur lebih banyak orang untuk melindungi keluarga Zimmer, beberapa akun harus dihitung. Setelah Harvey York pergi, Cynthia Zimmer mengikuti Rosario Huertas untuk melewati formalitas. Di koridor besar, hanya Simon Zimmer dan Lilian Yates yang tersisa. Simon Zimmer, otakmu kebanjiran, bantu serigala bermata putih Harvey York untuk berbicara. Apakah kamu tidak tahu bagaimana memarahinya? Melihat semua orang pergi, Lilian Yates memiliki ekspresi kebencian karena tidak menjadi baja saat ini. Simon Zimmer melihat keluar jendela dan berkata dengan ringan, mengapa memarahi Harvey York? Apa gunanya memarahinya? Lilian Yates mendengus dingin, pikirkan baik-baik, jangan membicarakannya, di Jinling, karena Harvey York, bajingan, apakah keluarga Zimmer kita pernah tenang? Dan bajingan itu berani memukul wajahku. Kali ini, aku akhirnya mendapat kesempatan untuk menamparnya beberapa kali dengan benar. Kamu benar-benar merusak perbuatan baikku. Kamu juga sampah. Omong-omong, Lilian Yates tampaknya menyesal saat ini karena dia tidak memberikan beberapa tamparan pada Harvey York. Simon Zimmer tampak aneh, dan setelah waktu yang lama dia menghela nafas dan berkata, tidak bisakah kamu melihatnya? Harvey York pada akhirnya hanyalah alasan dan kepura-puraan. Pihak lain melakukan ini dengan sengaja. Lilian Yates sedikit mengernyit dan berkata, apa maksudmu? Simon Zimmer berkata dengan ringan, gangster kecil biasa meneriaki kami, dan bahkan masuk ke villa kami, saya mengerti. Namun, Nobita Chiba adalah anggota keluarga Chiba di negara pulau. Eider Rowling, Yadira Lawrence, dan lainnya semua berasal dari Wolsing, dan mereka memiliki latar belakang tertentu. Apakah mereka tidak pernah mendengar tentang keluarga Jin, Mordu dari 10 keluarga teratas? Seperti kata pepatah, terserah pemiliknya untuk memukul anjing, apalagi Mandy bukan anjing. Dia adalah kepala cabang ke-9 dari keluarga Jin di ibu kota yang sebenarnya. Bahkan jika dia agak sedih sekarang, dia masih eksekutif puncak keluarga Jin di ibu kota yang sebenarnya. Ditampar wajahnya sesuka hati dan hampir terbunuh, mungkinkah ini tidak disengaja? Kamu tidak berpikir bahwa seseorang berada di balik penghasutan itu. Setelah mengatakan itu, Simon Zimmer melihat ke arah Mordu. Matanya, yang selalu sedikit sembrono, sekarang menjadi sedikit bermartabat. Kelopak mata Lilian Yates melonjak dan dia berkata, maksudmu, seseorang menyukai posisi Mandy di kepala cabang ke-9. Ingin membunuhnya, lalu membenarkan atasan. Bukankah Warren Jin sudah mati? Mandy, kepala ke-9 dari rumah itu, bukankah itu diakui oleh manajemen puncak keluarga Jin di Mordu? Bagaimana? Simon Zimmer menghela nafas tak berdaya dan berkata, kali ini dan yang lain. Apakah kita jarang melihat tentang menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4714 setelah meninggalkan rumah sakit, Harvey York kembali ke Jifutang. Setelah memikirkannya, Harvey York mengirim pesan kepada Pangeran Sidu kali ini. Orang-orang dari kamar dagang baru tidak lagi cukup untuk melindungi keluarga Zimmer, jadi mereka hanya bisa membiarkan orang-orang dari cabang Jinling di desa Tianmen di barat daya mengambil tindakan. Agaknya dengan perlindungan master seni bela diri, tidak akan ada perubahan lain dalam keluarga Zimmer. Pada saat yang sama, ponsel Harvey York bergetar, dan pesan mengalir satu demi satu, dan itu adalah George Zabel. Selain menunjukkan latar belakang Chiba Nobita, itu juga termasuk siapa yang dia temui sejak dia datang ke negara H. Harvey York melihat nama-nama di telepon, dan matanya menjadi sangat dalam. Malam itu, meskipun lampu di ruang kerja Harvey York padam, dia tetap berdiri di jendela ruang belajar dengan tangan di belakang, melihat ke arah Wolsing. Pada pukul 3 pagi, Harvey York, yang baru saja akan memasak camilan larut malam untuk dirinya sendiri, tiba-tiba menggerakkan telinganya. Dia mendengar suara mesin mobil, dan dari suara itu seharusnya sebuah pickup. Kelopak mata Harvey York melompat, dan dia bergegas ke pintu secara naluriah. Hampir pada saat yang sama, sebuah mobil pikap bobrok yang membawa beberapa botol bensin terhuyung-huyung menuju gerbang Jifutang. Ini untuk meledakkan Jifu Hall. Pengemudi itu sepertinya minum sedikit. Dia menginjak pedal gas dengan putus asa, bahkan ketika dia melihat Harvey York muncul, dia tidak berhenti. Boom, Harvey York menginjak tanah, dan batu bata biru di depan pintu retak dan meraung. Dengan teriakan, pengemudi tanpa sadar menutupi dahinya, dan pada saat yang sama, setir berputar, dan mobil menabrak kedalaman gang.
Ya Tuhan, setelah pengemudi bereaksi, dia dengan cepat menendang pintu mobil dan melompat keluar dari mobil, tetapi pickup yang tidak terkendali itu menabrak parit di ujung gang. Boom, sebuah suara besar keluar, dan seluruh parit tertutup api dalam jarak hampir 30 meter. Harvey York melihat pemandangan ini dengan ekspresi muram. Pihak lain akan membunuh semua orang di Jifutang. Bajingan, benar-benar membawa kaleng gas untuk meledakkan aula Jifu kita. Apakah kamu mencari kematian? Pada saat ini, Daniel Oval, Yuli Sidu, dan yang lainnya juga bangun. Setelah mereka bergegas keluar, mereka semua ketakutan setelah melihat api yang berkobar di depan mereka. Jika Harvey York tidak menemukannya tepat waktu, konsekuensinya akan benar-benar tak terbayangkan. Yuli Sidu melangkah maju dengan tatapan kesal, dan hendak membunuh pengemudi mabuk itu secara langsung. Jangan dibunuh, tanya dari mana asalmu, kami butuh bukti yang cukup. Harvey York bertepuk tangan, dan kembali tidur setelah api padam. Dini hari berikutnya, Jifutang terus buka. Meskipun ada suara keras di tengah malam tadi malam, karena keterpencilan tempat ini, tidak ada yang dilaporkan. Harvey York mengirim pesan lain ke Felipe Parada untuk menjelaskannya, jadi dia tidak mengirim agen khusus untuk menyelidiki. Harvey York menyelesaikan semua antrian pelanggan hari ini dalam satu tarikan napas, dan hanya melihat Daniel Oval muncul dengan wajah serius ketika hampir waktu makan siang. Tuan Muda York, saya sudah memeriksanya. Tadi malam, bajingan ini adalah penjudi bebas yang berutang puluhan juta. Dia melakukan itu tadi malam, seseorang memaksanya, dan mengatakan kepadanya bahwa selama kita terbunuh, dia tidak hanya tidak harus membayar kembali uangnya, tetapi dia juga akan memberikan uang pensiun kepada keluarganya 5 juta. Jika dia tidak setuju, dia akan dibunuh, dan istri serta putrinya akan dikirim ke istana hiburan untuk menjual daging. Jadi bajingan ini memiliki keberanian untuk datang. Saya dengan hati-hati mengirim seseorang untuk melakukan pemeriksaan latar belakang, dan apa yang dia katakan benar sekali. Ini adalah kambing hitam. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4715 Harvey York berkata dengan ringan, ada beberapa trik, tetapi untuk menemukan orang seperti itu pasti tembakan ular lokal, kan? Apakah kamu menemukan siapa yang menemukannya? Daniel Oval berpikir sejenak dan berkata, saya menemukan video yang menunjukkan seseorang memasukkannya ke dalam mobil. Meskipun dia ditutup matanya ketika dia masuk ke dalam mobil, dia tidak bisa melihat satu sama lain, dan nomor platnya sengaja diblokir. Namun, setelan pengemudi yang bertanggung jawab mengemudi memiliki benang emas, dan kopilot tampaknya orang pulau. Harvey York bertepuk tangan dan berkata dengan ringan, keluarga Jinling Hoffman, ini agak menarik. Yang paling penting adalah Nobita Chiba benar-benar bisa membiarkan keluarga Hoffman mengambil tindakan yang lebih menarik. Harvey York tampak acuh tak acuh, dia tahu dengan jari kakinya, bahwa ini harus dilakukan oleh Chiba Nobita dan rombongannya. Lagi pula, hanya orang-orang dari negara kepulauan yang begitu mengabaikan aturan sungai dan danau, dan mereka bahkan menggunakan trik pamungkas. Meskipun pejabat di negara H berkelahi satu sama lain, mereka semua tentang manusia. Ini adalah pertama kalinya Harvey York mengalami hal seperti menggunakan tangki bensin. Namun, Harvey York tidak bisa membayangkan bahwa sebenarnya ada bayangan keluarga Jinling dalam kejadian ini. Daniel Oval memikirkannya lagi, dan berkata, jika masalah ini terkait dengan keluarga Hoffman, mungkin Ernesto Hoffman yang menembaknya. Karena menurut informasiku, Araceli Hoffman tidak akan kembali sampai beberapa hari setelah pergi berkunjung. Sekarang Ernesto Hoffman, anggota sementara keluarga Hoffman, yang bertanggung jawab. Dia, Harvey York tertawa, menarik. Ernesto Hoffman mungkin tidak tahu bahwa orang yang akan dihadapi Chiba Nobita adalah aku. Kalau tidak, bahkan jika dia memberinya keberanian selama sehari, dia mungkin tidak berani memprovokasi saya. Masalah ini tidak mendesak, saya akan menemukan kesempatan untuk menyelesaikan akun. Pergi makan besar di siang hari. Di sore hari, kamu harus bekerja. Daniel Oval mendengar senar itu dan mengetahui arti yang elegan, dan berkata, kalau begitu aku akan bersamamu, Tuan Muda York di sore hari. Tidak perlu. Harvey York menggelengkan kepalanya ringan. Sebaiknya kau tidak ikut campur dalam masalah ini, aku akan mengaturnya. Pukul 4 sore, Royal Clubhouse. Pada saat ini, Pangeran Sidu memimpin selusin master seni bela diri, mengamuk sepanjang jalan, dan dia tidak tahu berapa banyak hal yang dia tendang. Segera, dia datang langsung ke pintu kotak presiden dan menendangnya. Meski masih bertumpu pada kruk, kaki ini juga sangat kuat. Dan ekspresi Pangeran Sidu juga terdistorsi dan wajahnya mengerikan, seolah-olah dia akan menelan seseorang hidup-hidup. Saat ini, ada lebih dari selusin meja kopi di aula, dan di seberangnya ada deretan sofa kulit Italia. Lusinan pria dan wanita berpakaian Cina duduk di sana dengan kaki disilangkan, dan ada lusinan pengawal di belakang mereka. Pengawal ini semuanya adalah tuan dari negara pulau, yang satu lebih baik dari yang lain. Ada juga 2 pedang pulau, satu panjang dan satu pendek, tergantung dari pinggang mereka, dalam sikap Ronin.
Dan Nobita Chiba duduk di sofa di tengah aula, di samping dua wanita pulau yang menawan. Salah satunya dengan lembut memijat pahanya, dan yang lain memegang korek api untuk membantunya menyalakannya. Dan Eider Rowling, mengenakan setelan pink yang sangat lancang, mulai menari dengan beberapa gadis muda melalui musik, sangat ceria. Boom, Pangeran Sidu menunjuk tongkatnya, dan orang di sampingnya menendang keluar, dan sebuah bangku terbang keluar, langsung menghancurkan layar TV besar itu. Musik di sekitarnya berhenti tiba-tiba. Eider Rowling kembali menatap Pangeran Sidu dan menyipitkan mata, 2 juta untuk TV, ingatlah untuk membayar nanti. Tidak, aku akan membunuhmu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4716 tidak perlu bagi Eider Rowling untuk terus mengatakan apapun. Semua penduduk pulau di sofa berdiri, menatap Pangeran Sidu dengan ekspresi muram di wajah mereka. Dan para bodyguard dari negara kepulauan di sekitarnya juga sangat kejam, dengan postur yang siap beraksi kapan saja. Orang-orang di sekitar Pangeran Sidu menyebar dan menatap orang-orang itu. Jelas bahwa kedua belah pihak memiliki perselisihan, dan mereka akan bertarung. Pangeran Sidu, di sisi lain, mengabaikan bajingan kecil ini, tetapi berjalan langsung ke Nobita Chiba dan berkata dengan dingin, "Nobita Chiba, haruskah kamu memberiku penjelasan?" Chiba Nobita, yang sedang memegang cerutu, pura-pura terkejut, "Idiot. Aku pikir itu idiot. Ternyata itu Pangeran Sidu. Mengapa kamu tidak melihat kakimu selama 2 hari dan kakimu patah? Kudengar kau masih membersihkan lantai untuk orang yang mematahkan kakimu. Kamu adalah Pangeran Sidu. Pangeran Sidu yang terkenal, bagaimana kamu bisa sampai ke titik ini? Jika kamu diinjak-injak dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, kamu berlutut dan memohon padaku, dan aku akan memberimu napas yang baik, bagaimana?" Setelah mengatakan itu, Nobita Chiba mengepulkan asap ke wajah Pangeran Sidu dengan sikap main-main. Sekelompok teman wanita di sekitar juga menutup mulut mereka dan terkekeh, dan semua orang berpikir bahwa Pangeran Sidu adalah pemborosan. "Oke, Nobita Chiba, jangan bicara omong kosong. Apakah masuk akal untuk mengatakan ini saat ini?" Pangeran Sidu terlalu malas untuk berdebat dengan Nobita Chiba, tetapi berbicara dengan dingin. "Aku hanya ingin bertanya satu hal padamu, apakah kamu mengirim seseorang untuk mengalahkan Mandy Zimmer tadi malam, dan juga mengatur truk tangki bensin untuk meledakkan Jifu Hall?" "Betul sekali." Chiba Nobita tidak menyangkalnya, tetapi berkata dengan penuh minat. "Apakah itu ada hubungannya denganmu? Aku masih belum melihatmu selama beberapa hari. Kamu, Pangeran Sidu, telah mengubah wajahnya dan siap membantu orang melakukan keadilan. Apakah kamu yakin kamu memiliki kualifikasi ini?" Wajah Pangeran Sidu muram dan dingin saat ini, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Nobita Chiba, aku sudah menjelaskannya padamu di telepon beberapa hari yang lalu. Tidak peduli dendam macam apa yang kamu miliki dengan Master York, itu saja. Tapi kamu tidak hanya berani memindahkan adik iparku, tetapi kamu juga siap untuk memindahkan Tuan Muda York. Kau menerima kata-kataku begitu saja? Atau kau akan mempermainkanku? Apakah kamu sudah mempertimbangkan konsekuensi dari melakukannya? Jangan lupa, ini Jinling. Mengancam saya." Chiba Nobita tampak meremehkan. "Pangeran Sidu, apa kamu? Apakah kamu pikir kamu dan Yadira Lawrence memiliki sedikit persahabatan, dan aku akan memberimu wajah dan memanggilmu Tuan Sidu, dan kamu akan memenuhi syarat untuk duduk sejajar denganku, Chiba Nobita? Sebaiknya kau tidak melupakan satu hal. 6 keluarga tersembunyi, tidak peduli seberapa baik mereka, mereka hanyalah keluarga tersembunyi. Apa yang diwakili oleh keluarga tersembunyi? Pecundang, keturunan pecundang, apa yang kamu pura-pura ada di depanku? Belum lagi, kamu sia-sia di mataku. Makan sampah menunggu mati." Jelas, Nobita Chiba membenci Pangeran Sidu. Pada saat ini, dia tidak hanya penuh dengan penghinaan dalam kata-katanya, tetapi juga menghapus abunya, seolah-olah dia telah kehilangan identitasnya dengan berbicara dengan Pangeran Sidu. Pangeran Sidu terlihat jelek ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, "Nobita Chiba, jika kamu memiliki kemampuan, lihatlah lagi. Bagaimana kalau sekali lagi?" Chiba Nobita tampak meremehkan. "Kamu masih berani menyentuhku. Kamu sebaiknya memikirkannya, aku tidak menggerakkanmu, ini demi Javier Sidu. Jika Anda berbunyi bip lagi, Anda akan kehilangan muka, mengerti?" Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4717, jangan lupa, kakekku juga dari desa Tianmen Barat Daya, dan dia juga penatua agung dari sekte luar. Apakah menurutmu ayahmu, pimpinan cabang Jinling, dapat menahan kakekku? Ini lucu. Nobita Chiba memiliki ekspresi penghinaan dan ejekan pada saat ini. Jadi, pada saat ini, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan sesuatu yang sombong kepadaku. Kamu tidak punya hak untuk mengancamku. Juga, aku berjanji padamu dan rekonsiliasi York sebelumnya dan membiarkan masalah ini berlalu. Sebenarnya, itu untuk membiarkan York yang bermarga melonggarkan kewaspadaannya, dan kemudian aku akan membunuhnya sekaligus. Tanpa diduga, kamu benar-benar percaya apa yang aku katakan. Jadi,
Jika York yang bermarga berubah menjadi mayat, kamu adalah kaki tangannya. Karena itu, Chiba Nobita memuntahkan asap tanpa tersenyum. Seluruh orang memiliki temperamen yang sangat jahat dengan pisau tersembunyi dalam senyuman. Adapun wajah suram dan jelek Pangeran Shidu saat ini, Chiba Nobita tidak menganggapnya serius sama sekali, dan mengabaikannya sama sekali. Gadis-gadis pulau itu juga tersenyum menghina, dan mereka semua tampak menghina. Putra tertua dari keluarga tersembunyi Jinling, tidak peduli seberapa sombongnya itu, tidak dapat dibandingkan dengan garis keturunan bangsawan baru di negara pulau. Ini sedikit kejam. Wajah Pangeran Shidu langsung tenggelam, karena hubungannya, Harvey York memang mengendurkan kewaspadaannya. Untungnya, Harvey York tidak mengalami kecelakaan, jika tidak, dia akan tertabrak dan terbunuh di tanah. Melihat ekspresi Pangeran Shidu, Nobita Chiba memasang ekspresi lucu di wajahnya, dan berkata, baiklah, demi wajah Pangeran Shidumu, aku akan memberi Harvey York kesempatan. Tangan dan kakinya patah, ayo kita tinggal. Tapi Cynthia Zimmer, wanita yang membuatku jatuh cinta pada pandangan pertama. Mengapa Anda tidak, Pangeran Shidu, menjadi orang baik dan melakukannya sampai akhir, mengirim Buddha ke barat, dan mengirim Cynthia Zimmer ke tempat tidur saya malam ini? Setelah mengatakan itu, Nobita Chiba juga mengulurkan tangan dan menepuk wajah Pangeran Shidu, dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, jika aku makan daging, aku pasti akan membuatmu minum sup. Wanita seperti ini, kamu memenuhi syarat untuk minum cuci kaki, itu juga kehormatanmu. Kalau sudah keren, kamu pasti mau membalas budiku. Setelah mengatakan ini, Nobita Chiba tertawa, tampaknya bertekad bahwa Pangeran Shidu tidak berani melakukan apapun, dan merasa bahwa dia adalah seorang pengecut. Ekspresi Pangeran Shidu sangat jelek. Dia mengertakkan gigi dan menatap Nobita Chiba, dan berkata dengan dingin, Nobita Chiba, kami memiliki pepatah lama di negara H. Itu disebut naga kuat yang tidak mengalahkan ular lokal. Ini dia, di Jinling. Itu naga, kamu harus menyajikannya untukku. Ini harimau, kamu harus berbaring untukku. Memahami, Yoho, apakah kamu masih mengajariku pelajaran? Nobita Chiba mengulurkan tangan dan menepuk wajah Pangeran Shidu dengan ekspresi lucu di wajahnya. Sayang sekali, kamu lupa satu kalimat, yaitu raptor dari Lawrence. Tidak sulit untuk membunuh ular lokal sepertimu, tapi hanya butuh sedikit usaha lagi. Jika Anda sadar, Anda harus tahu bagaimana mengantre. Jadilah manusia, jangan membuat kesalahan. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati pada akhirnya. Otot-otot di wajah Pangeran Shidu berkedut, dan kemudian dia berkata dengan dingin, Nobita Chiba, jangan berpikir aku tidak berani membunuhmu. Chiba Nobita mengangkat bahu dengan ringan, tersenyum dan berkata, bunuh aku. Saya, Chiba Nobita, berasal dari negara pulau, dan saya memiliki hak ekstrateritorial. Kamu tidak bisa membunuhku dengan cara resmi. Dan kakekku akan datang ke Jinling hari ini untuk mendukungku. Jadi kamu tidak bisa membunuhku dengan sarana sungai dan danau. Jadi, bagaimana kamu akan membunuhku? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4718 sekarang, aku meletakkan wajahku di depanmu, apakah kamu berani memukulku? Apakah kamu tahu konsekuensi dari memukul wajahku? Bisakah kamu membelinya? Chiba Nobita memiliki ekspresi lucu dan sarkastik di wajahnya. Seolah-olah di matanya, Pangeran Shidu adalah seseorang yang bisa diganggu olehnya sesuka hati. Boom, pada saat ini, pintu kotak ditendang terbuka lagi. Kemudian, sesosok berjalan masuk, dan suara acuh tak acuh datang. Untuk menggerakkanmu, apakah kamu masih perlu melihat Feng Shui? Aku akan membunuhmu dalam beberapa menit. Selain suara acuh tak acuh, itu membawa paksaan yang tak terkatakan, yang membuat orang ingin berlutut dan tidak memiliki niat untuk berkonfrontasi sama sekali. Saat berikutnya, saya melihat dua orang berjalan satu demi satu. Orang di depan adalah Harvey York, dan orang di belakang adalah Yuli Shidu. Pada saat ini, Yuli Shidu tampak seperti pelayan-pelayan Harvey York. Saat dia melihat sosok Harvey York, suasana di lapangan langsung membeku. Memikirkan kata-kata arogan Harvey York tadi, penonton tidak bisa berhenti diam. Wah, kamu benar-benar berani muncul di depan kami. Kamu benar-benar anjing besar. Cerutu di mulut Chiba Nobita mengisap dengan keras, dan bunga api beterbangan. Surga punya jalan, kamu tidak pergi, neraka tidak memiliki pintu, kamu masuk saja. Karena kamu di sini, maka kita bisa menyelesaikan akun. Eider Rowling memiliki ekspresi kebencian di wajahnya. Dia terdiam sepanjang hari-hari ini dan disiksa sampai mati oleh Chiba Nobita. Tapi dia tidak berani menyusahkan Nobita Chiba, dan hanya berani menghitung semua ini di kepala Harvey York. Dia bersumpah bahwa dia akan membunuh Harvey York apapun yang terjadi. Penduduk pulau dari segala arah juga berdiri, menatap Harvey York dengan mata tajam, seolah ingin mencekiknya langsung di tempat. Dan Harvey York langsung mengabaikan tatapan semua orang, dan berkata dengan ringan, kamu harus benar-benar melakukan perhitungan yang baik. Kamu harus memberiku penjelasan yang bagus hari ini. Jika itu tidak memuaskanku, jika itu tidak membuatku nyaman,
Kalau begitu aku tidak keberatan, aku akan menjawab akun ini sendiri. Kata-kata Harvey York menyebabkan seluruh hadirin sedikit terdiam. Semua orang memandang Harvey York dengan mata tercengang, tampaknya tak terduga, Harvey York tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kau tahu, karakter seperti Pangeran Shido sama seperti babi dan anjing di mata Chiba Nobita. Kemampuan apa yang dimiliki seorang Harvey York untuk mengancam Chiba Nobita? Mungkinkah matahari terbit di barat? Atau, kemampuan seperti apa yang dimiliki Harvey York? Tapi melihat ke kiri dan ke kanan, melihat ke atas dan ke bawah, York yang bermarga ini tidak terlihat seperti anak tertua dari keluarga manapun. Terlebih lagi, Nobita Chiba adalah pemula di negara pulau. Bisakah seorang pangeran dan tuan muda belaka menahannya? Cuma bercanda. Eider Rowling dan yang lainnya juga memandang Harvey York dengan tidak percaya, merasa bahwa dia bukan hanya orang bijak, tetapi dia mungkin tidak berdaya. Apakah Anda benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati ketika Anda mengucapkan kata-kata seperti itu di depan Chiba Nobita? Tuan muda York. Tapi saat berikutnya, adegan yang membuat Chiba Nobita dan yang lainnya mengerutkan kening. Karena setelah Harvey York masuk, Pangeran Shido yang semula marah tiba-tiba tampak serius, berjalan di depan Harvey York, dan menyapanya dengan hormat. Dan orang-orang di sekitar Pangeran Shido semua tampak hormat saat ini, seolah-olah Harvey York adalah raja yang sebenarnya. Bahkan Pangeran Shido datang ke Harvey York dengan tongkat, seperti pelayannya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4719 adegan seperti itu membuat Chiba Nobita dan yang lainnya sedikit menyipitkan mata. Tidak peduli seberapa borosnya Pangeran Shido, dia juga pewaris keluarga Shido, pangeran paling terkenal di Jinling. Orang-orang seperti itu selalu tak kenal takut. Saat menghadapi Harvey York, Pangeran Shido begitu hormat, sampai batas tertentu, cukup untuk menunjukkan kehebatan Harvey York. Namun, Nobita Chiba sudah menghubungi informasi Harvey York. Di matanya, Harvey York adalah pria beras yang lembut, menantu dari rumah ke rumah, pembohong, dan ahli Feng Shui. Dia pasti tidak berpikir bahwa orang seperti Harvey York bisa memiliki sesuatu yang istimewa. Bahkan jika ada sesuatu yang istimewa tentang dirinya, Nobita Chiba tidak akan peduli. Lagi pula, dia bahkan tidak memandang rendah Pangeran Shido. Bahkan jika Harvey York sedikit mampu, apa yang bisa dia lakukan? Apakah Anda benar-benar memiliki kualifikasi untuk menantangnya dengan Chiba Nobita? Pangeran Shido mengabaikan Nobita Chiba saat ini, tetapi berkata dengan hormat, Paman York, mengapa Anda datang sendiri? Jelas, di mata Pangeran Shido, Harvey York adalah seorang penatua. Dia pasti tidak bisa sejajar dengan Harvey York. Harvey York terlihat mudah didekati, tetapi jika Pangeran Shido berani merasa benar sendiri, Javier Shido pasti akan menamparnya sampai mati. Harvey York tersenyum dan berkata dengan ringan, Tuan muda Chiba sangat arogan di wilayah negara hak kita. Saya selalu harus datang dan mengatakan kepadanya bahwa di mata kami orang-orang negara hak, penduduk pulau bahkan bukan kentut. Kamu tidak bisa menangani hal semacam ini, tapi aku baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, Harvey York berjalan maju, menyipitkan mata dan berkata dengan ringan, Nobita Chiba, kita bertemu lagi. Kenapa? Jika aku tidak cukup minum, otakku akan rusak. Saya telah menggunakan semua cara yang lebih rendah. Kalian penduduk pulau sangat cakap. Jika kamu tidak mampu membelinya, katakan saja lurus, berlutut dan memohon belas kasihan, apa gunanya menggunakan trik ini? Mendengar ucapan sarkastik Harvey York, mata Nobita Chiba menyipit. Dan Eider Rowling berbicara dengan suara keras, tidak bisa mencela, wah, percaya atau tidak, aku akan membiarkan orang membunuhmu sekarang. Eider Rowling, tidak perlu marah di sini. Bukankah aku sudah memberitahumu berkali-kali? Setiap kali ada peristiwa besar, ada keheningan. Chiba Nobita melambaikan tangannya seperti anjing dengan senyum tipis di wajahnya. Harvey York, menantu York Sangman. Mengapa kamu tidak melihatnya selama 1 atau 2 hari, jadi kamu baru saja mengganti senjatanya? Agak menarik bahwa seekor anjing mirip manusia telah menjadi tuan muda York. Sayang sekali orang-orang di lingkaran kita tidak bisa menyinggung siapapun dengan santai. Jangan katakan bahwa kemampuanmu diperoleh dengan makan nasi lunak. Bahkan jika kamu benar-benar memiliki beberapa kemampuan, masalahnya adalah kamu ditakdirkan untuk membayar harganya jika kamu memprovokasi aku. Jika kamu melakukan sesuatu seperti ini, kamu tidak dapat melarikan diri, dan Cynthia Simir juga tidak bisa. Ayah mertua dan ibu mertuamu, istrimu tidak bisa melarikan diri. Ketika saya mengetahui generasi ke-18 dari nenek moyang Anda, saya akan membuat Anda membayar harga yang cukup. Mengingat bahwa karena Harvey York, dia sebenarnya memiliki hubungan dengan pria bodoh seperti Eider Rowling, pada saat ini Nobita Chiba ingin membunuh Harvey York dan membiarkan bajingan ini tahu cara menulis kata-kata mati. Lagi pula, saya selalu membenci pria, tetapi saya tidur dengan seorang pria. Ini benar-benar, memikirkan hal ini, Chiba Nobita merasa bahwa dia mungkin tidak dapat melakukannya selama sisa hidupnya. Kemarahan seperti itu membuatnya menggertakkan giginya, menatap Harvey York dan berkata, aku akan membunuhmu.
Aku ingin kamu mati tanpa penguburan. Aku akan menggali semua 18 generasi nenek moyangmu, dan membakar mereka menjadi abu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4720 Harvey York mendengarkan kata-kata Chiba Nobita dan berkata dengan acuh tak acuh, benarkah? Kamu tidak menerima pelajaran untuk masalah sepele seperti itu, dan kamu masih akan terus berjuang denganku. Jangan takut, jika kamu datang ke Jinling sekali, kamu tidak akan pernah bisa kembali. Jika saya ingat dengan benar, tampaknya ada bunga sakura dari negara pulau Anda di bawah Gunung Ungu, kan? Aku akan menguburmu di sana. Setiap tahun hari ini, aku akan meminta Pangeran Shidu untuk membakar uang kertas untukmu, jangan sampai kamu turun dan meminta makanan. Kuburkan aku di bawah Gunung Ungu. Nobita Chiba tertawa, menatap Harvey York dengan tatapan meremehkan dan acuh tak acuh. Pangeran Shidu tidak berani menyentuhku, dia seperti anjing di depanku. Kamu hanyalah Harvey York, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memindahkanku? Mengandalkan kemampuanmu untuk makan nasi lunak. Masih mengandalkan cara pembohongmu. Oke, pada saat ini, Nobita Chiba sedang memegang cerutu dengan tatapan menghina. Jelas, setelah keluarga Chiba menjadi bangsawan baru di negara pulau, dia sudah lama lupa bagaimana tetap low profile. Bagaimana menjadi tenang. Di negara pulau, dia berani menginjak siapapun yang dia temui. Nobita Chiba, yang dicari oleh banyak iblis asing palsu di negara H, telah lama lupa bahwa negara H adalah negara yang layak dikagumi. Di negara H, Anda harus menjadi orang baik. Melihat Nobita Chiba yang arogan, Harvey York berkata dengan ringan, Nobita Chiba, aku tidak membutuhkan cara ini untuk menggerakkanmu. Karena menurutku, kamu tidak jauh berbeda dengan anjing. Itu masih anjing Akita dari negara pulau. Mendengar ini, Eider Rowling langsung marah, bajingan, apakah kamu tahu bagaimana bersikap sopan? Peradaban 5000 tahun di negara H, negara etiket, beraninya kamu mengatakan bahwa Tuan Muda Chiba adalah anjing Akita. Aku akan membunuhmu, percaya atau tidak. Harvey York mengabaikan Eider Rowling, si antek, dan memandang Nobita Chiba dengan ekspresi acuh tak acuh. Dan ketenangan Harvey York menyebabkan mata Nobita Chiba sedikit menyipit. Dia melambaikan tangannya untuk menghentikan gonggongan Eider Rowling, lalu menatap Harvey York, mengulurkan tangan kanannya dan membuat kait kecil. Ayo, aku, Chiba Nobita, duduk di sini, aku tidak bergerak untuk sementara waktu. Kamu bisa memindahkanku jika kamu bisa. Biarkan aku melampiaskan amarahku pada istrimu. Hancurkan bibimu. Sarkasme di wajah Chiba Nobita tidak tersamarkan. Tapi, apakah kamu berani? Aku akan meminjamkanmu langit untuk keberanian, apakah kamu berani? Teman wanita lainnya juga memiliki ekspresi lucu di wajah mereka ketika mereka mendengar kata-kata itu. Jelas, menurut mereka, bagaimana mungkin orang kecil seperti Harvey York berani menghadapi orang besar seperti Chiba Nobita? Mengandalkan kapasitas minum yang baik, saya menggunakan cara kecil, tidak bermoral, memamerkan kekuatan saya, dan tidak tahu bagaimana menulis kata, mati. Kualifikasi apa yang dimiliki orang seperti itu untuk menghadapi Nobita Chiba? Apa Anda sedang bercanda? Boom, Harvey York tidak berbicara omong kosong, tetapi melangkah maju perlahan, lalu langsung meraih kepala arogan Chiba Nobita, dan membantingnya ke atas meja. Tamparan, gerakan Harvey York terlalu cepat. Dia dengan jelas melihat tembakan Harvey York, tetapi orang-orang di segala arah tidak bisa bereaksi sama sekali. Ledakan. Dengan dentuman keras, kepala Chiba Nobita terbanting langsung ke meja marmer. Saya melihat bagian atas meja meledak, cangkirnya berantakan, dan cairan bir memercik kemana-mana. Darah baru saja keluar dari dahi Chiba Nobita, membuatnya menggigil kesakitan. Rokok juga jatuh pada saat itu. Tertawa, Harvey York mengeluarkan tisu, memungut puntung rokok dengan ekspresi jijik, dan menempelkannya langsung di dahi Chiba Nobita. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4721, apa, jeritan mengerikan terdengar pada saat ini. Nobita Chiba gemetar kesakitan. Jelas, dia, yang selalu dimanjakan, telah mengalami hal seperti itu. Chiba Nobita juga secara naluriah ingin menghindarinya, tetapi Harvey York tidak bermaksud membiarkannya pergi seperti ini, tetapi langsung memasukkan cerutu ke dalam mulutnya, dan kemudian memasukkan tisu ke dalamnya. Jeritan melengking keluar lagi. Penonton tidak bisa berkata-kata karena kaget. Eider Rowling tercengang, dan kemudian menamparkan dirinya sendiri dengan keras, mengira dia salah membacanya. Penduduk pulau lainnya sedang kesurupan. Mereka belum pernah melihat adegan sebesar itu, jadi mereka lupa bagaimana menyelamatkan orang untuk sementara waktu. Bahkan Pangeran Shidu dan Yuli Shidu tercengang. Jelas tidak menyangka Harvey York akan berani melecehkan Chiba Nobita seperti ini. Wanita-wanita cantik itu ingin berteriak, tetapi tidak bisa. Takut. Rekening kakak ipar, hitung dulu. Harvey York tersenyum sedikit, mengambil botol anggur di atas meja, dan menghantamkannya ke dahi Chiba Nobita dengan ledakan. Botol anggur meledak dan darah berceceran. Kepala Chiba Nobita berdarah, dan dia sangat malu.
Pada saat ini, Nobita Chiba bereaksi. Harvey York tidak berpura-pura sama sekali, juga tidak membual. Dia benar-benar berani menyentuhnya. Pada saat ini, Nobita Chiba dengan kuat menopang meja dan ingin bangun, tetapi untuk beberapa alasan, napas dalam di tubuhnya ditekan pada saat ini dan tidak dapat berlari. Kali ini, bunga yang saya dapatkan kembali untuk istri saya. Saat berbicara, Harvey York mengambil botol lagi dan membantingnya ke bawah. Pria pulau yang bereaksi tiba-tiba berubah warna. Wanita pulau itu berteriak. Eider Rowling semakin gemetar dan berkata dengan keras, "Ayo. Ayo bersama. Bunuh dia. Menyelamatkan." Mengikuti perintah Eider Rowling, rekan dan pengawal Chiba Nobita bergegas berteriak, ingin mengepung Harvey York dan membunuhnya. Yulisidu bergerak dalam sekejap dan menendang wajah seorang ahli negara pulau. Boom, pihak lain berteriak, menutupi wajahnya dan terus mundur. Kemudian Yulisidu melangkah maju, menempel tepat di leher pria itu, dan berkata dengan dingin, "Siapapun yang berani datang, aku akan membunuhnya." Jelas, Yulisidu bukan orang biasa, dia sangat menyengat di hari kerja, tetapi dia hanya menahan diri di depan Harvey York. Sekarang dia sudah mulai, dia secara alami kembali ke kesombongan sebelumnya. Dan adegan ini membuat langkah Eider Rowling dan yang lainnya berhenti sejenak, dan ekspresi mereka sangat sulit untuk dilihat. Boom, pada saat ini, Harvey York telah mengambil botol anggur asing ketiga dan menghancurkannya lagi. Botol ini, bahkan jika itu untuk menagih hutang tabung gas tadi malam. Tabung gas kita di negara H bukanlah sesuatu yang bisa disia-siakan oleh anjing Akita sepertimu. Ada suara keras lainnya, dan dahi Chiba Nobita hampir pecah. Rao adalah bahwa dia selalu menjadi pahlawan yang memproklamirkan diri, dan pada saat ini, sangat menyakitkan sehingga dia akan menangis. Wanita pulau cantik itu tampak nyaris satu persatu, hampir tanpa sadar mundur, menggigil dan tidak bisa mengeluarkan suara. "Memindahkanmu. Apakah itu sulit?" Harvey York meraih wajah Chiba Nobita dan mengangkatnya. Serangga kecil yang datang dari timur, di musim panas besar kita, mengira dia adalah seekor naga yang menyeberangi sungai. "Apakah kamu layak? Apakah kamu memenuhi syarat untuk mengatakan itu? Bisakah kamu menanggung konsekuensinya?" Chiba Nobita sangat marah. "York, kamu memperlakukanku seperti ini. Apakah kamu tahu cara menulis kata konsekuensi? Apakah kamu tahu cara menulis kata-kata mati?" Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4722, Tamparan. Harvey York menjambak rambut Nobita Chiba, mengangkatnya, dan menamparnya dengan backhand. "Sebagai hasil dari, maaf, aku benar-benar bisa menanggung konsekuensinya. Saya juga tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Apa saja, kamu bisa datang kepadaku, tetapi jika kamu datang ke orang-orang di sekitarku, kamu sendiri sedang mencari kematian. Aku akan mematahkan anggota tubuhmu hari ini, sehingga kamu hanya memiliki setengah dari hidupmu yang tersisa dan kembali ke negara pulau. Hidup dalam bayanganku sepanjang hidupku. Tapi aku tahu Tuan Muda Chiba tidak yakin, jadi aku akan memberimu kesempatan. Aku akan menunggumu selama setengah jam. Kamu bisa menelepon seseorang, cukup lakukan panggilan telepon. Jika kamu bisa menakutiku, aku akan membiarkanmu membersihkannya. Jika kamu tidak bisa dibodohi, maka akulah yang mematahkan anggota tubuhmu." Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York menamparkan lagi dengan backhandnya, menyebabkan Nobita Chiba terbang keluar, mengenai marmer di dinding. Chiba Nobita yang menyakitkan perlahan meluncur ke bawah, dan wajahnya penuh dengan rasa sakit yang ganas. Adegan ini membuat Eider Rowling dan semacam penduduk pulau tercengang. Teman-teman wanita cantik itu membuka mulut mereka sedikit dan tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Jelas, dampak yang dibawa Harvey York kepada mereka sangat besar. Mereka belum pernah melihat orang yang lebih arogan dan mendominasi daripada Nobita Chiba sepanjang hidup mereka. Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk wajah Nobita Chiba lagi, lalu berbalik dan pergi dengan tangan di punggung. Chiba Nobita menutupi dahinya, menggertakkan giginya saat ini. "Bodoh. Panggil seseorang. Panggil aku semua orang di Jinling. Aku ingin orang negara H ini tahu bahwa penduduk pulau kita yang hebat bukanlah sesuatu yang bisa dia provokasi. Eider Rowling, panggil sepupumu dan yang lainnya juga. Kamu tidak boleh melewatkan satu pun." Nobita Chiba penuh dengan kemarahan dan kebencian pada saat ini. Sejak keluarga Chiba menjadi bangsawan baru di negara pulau, dia telah mendominasi di Kyoto. Selain 5 keluarga dari negara pulau, beberapa sekolah besar, dan orang-orang dari Shogun, keluarga Chiba tidak perlu memberikan wajah kepada siapapun. Bahkan jika dia sesekali mengunjungi negara-negara kecil lainnya di timur jauh, dan bertemu dengan beberapa orang yang berani mengambil wanita bersamanya, Chiba Nobita akan diinjak-injak sampai mati satu persatu. Sebelumnya, dia pernah ke Pulau Harta Karun, di mana dia bertemu dengan seorang pria bernama Tuan Muda Geng Daun Bambu, yang berani merebut pelacur bersamanya. Hasil dari itu, dia langsung menamparkan wajah lawannya. Untuk Chiba Nobita, selama dia memiliki kulit harimau dari keluarga Chiba, siapa yang bisa memprovokasi dia?
Siapa yang berani memprovokasi dia? Dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukan Harvey York hari ini membuat Nobita Chiba gemetar karena marah. Menantu dari rumah ke rumah, pembohong, dan pemakan nasi yang lembut. Beraninya kau memukul dirimu sendiri. Apakah Anda ingin dia menelepon sekarang? Ini bukan tamparan di wajah lagi, kan? Itu hanya menginjak-injak martabatnya, itu hanya menjatuhkan martabat keluarga Chiba dan menginjak-injaknya. Jadi pada saat ini, Nobita Chiba menggertakkan giginya, dan saat dia mengeluarkan satu perintah demi satu, dia melihat bahwa semua penduduk pulau di sekitarnya mulai mengeluarkan ponsel mereka untuk melakukan panggilan. Bahkan Eider Rowling ragu-ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya di telepon. Dia mendengar dari teleponnya bahwa dia seharusnya menjanjikan banyak keuntungan sebelum pihak lain setuju untuk mengambil tindakan. Namun, ini juga berarti bahwa semua kontak yang dapat mereka gunakan di Jinling telah diaktifkan. Chiba Nobita mencibir lagi, dan dia melirik jam tangan Royal Oak di pergelangan tangannya, dan kemudian menunggu dengan mencibir. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4723 di luar, di ruang terbuka di belakang Royal Clubhouse. Harvey York memegang sebotol air soda di tangannya, sesekali meneguk beberapa teguk, lalu menatap langit berbintang dengan tangan di belakang punggungnya, dengan tatapan acuh tak acuh dan acuh tak acuh. Paman York, meskipun Nobita Chiba adalah penduduk pulau memiliki pengaruh besar di Jinling. Pangeran Sidu terhuyung-huyung ke sisi Harvey York dan berbicara dengan suara rendah. Karena alasan sejarah, penduduk pulau bahkan membuka banyak aula seni bela diri di Jinling. Saya menduga bahwa beberapa kekuatan di Dao juga terkait erat dengan orang-orang di negara kepulauan itu. Jadi jika kamu membiarkan dia mengguncang orang, mungkin itu akan sangat merepotkan. Paman, kenapa aku tidak menelepon ayahku dan memintanya untuk membawa seseorang? Jelas, Harvey York menamparkan wajah penduduk pulau itu, selama dia adalah orang negara Ha yang normal, darahnya akan melonjak dan dia akan bersemangat. Tapi setelah tenang, Pangeran Sidu takut akan kecelakaan Harvey York, jadi dia bersiap untuk mengguncang orang. Yuli Sidu di satu sisi menatap Pangeran Sidu dengan dingin dan berkata, Pangeran Sidu, bisakah kamu mengatakan sesuatu yang serius, jangan menambahkan bahan bakar ke api. Apakah kamu lupa siapa Chiba Nobita? Jika ada kekacauan besar, bagaimana itu akan berakhir dalam beberapa saat? Pangeran Sidu mencibir dan berkata, Chiba Nobita, bisakah itu benar-benar ditekan di atas kepala keluarga Sidu kita? Orang-orang dari 5 keluarga kekaisaran di negara pulau ada di sini, dan mereka tidak dapat membuat gelombang di Jinling kita. Pergi ke samping. Yuli Sidu jelas khawatir. Tuan Muda York, keluarga Chiba juga memiliki banyak juru bicara di Jinling. Lagi pula, keluarga Nobita Chiba berasal dari negara Ha. Kakeknya juga tetua pintu luar desa Tianmen Barat Daya. Jika dia benar-benar maju, bahkan mungkin tetua Sidu tidak tahan dengan tekanan. Jadi, kenapa kita tidak pergi dulu? Beberapa hari kemudian, visanya habis dan dia harus keluar. Kami juga marah, dan orang-orang telah mengambil pelajaran. Tidak perlu bertarung sampai mati di sini. Jelas, Yuli Sidu melihat bahwa Harvey York akan memukul Nobita Chiba menjadi seekor anjing. Sekarang bahkan lebih dikatakan bahwa anggota badan Chiba Nobita akan terputus. Oh tidak, 5 anggota badan, dia telah diajari oleh Harvey York untuk lebih berhati-hati sekarang. Dia takut hal-hal akan menjadi tidak terkendali, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan membujuk Harvey York. Bagaimanapun, meskipun Javier Sidu adalah pemimpin cabang Jinling dari desa Tianmen di Barat Daya, tapi identitas tetua agung dari sekte luar masih lebih tinggi dari Javier Sidu. Begitu Nobita Chiba benar-benar memanggil kakek legendarisnya, Javier Sidu mungkin tidak berguna. Jadi dalam kognisi Yuli Sidu, ada sesuatu yang disebut tidak diprovokasi, tetapi menghindarinya. Lagi pula, murah sudah cukup, mengapa menunggu kematian di tempat ini? Pergi, kenapa kamu pergi? Harvey York tersenyum ringan. Jika Anda perlu takut dan melarikan diri setelah menginjak penduduk pulau, saya mungkin juga membiarkan Anda pergi ke pasar sayur untuk membeli daun bawang dan gantung diri. Tunggu, menginjak penduduk pulau, ini bukan pertama kalinya bagiku. Kata-kata Harvey York acuh tak acuh, dan dia menunjukkan kepercayaan diri tertinggi sesuka hati. Jelas, penduduk Pulau Belaka tidak ada di matanya sama sekali. Pangeran Sidu berkata dengan ekspresi hangat, ini adalah sikap orang negara Ha terhadap penduduk pulau. Yuli Sidu ragu-ragu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia tidak bertemu Harvey York berkali-kali, dia sudah mengerti karakter Harvey York. Menjadi pemalu bukanlah perilaku Harvey York. Memecahkan masalah sekaligus adalah prinsip hidupnya. Orang-orang seperti itu adalah pria sejati. Sangat tampan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4724, boom, tidak butuh setengah jam, tetapi hanya 10 menit. Ada banyak mobil sport yang menderu di depan Royal Club. Mesin mobil sport ini nyaring, menderu dan menderu saat dikendarai, menunjukkan arogansi tertinggi. Dari Lexus LC hingga Ferrari 488,
bisa dikatakan ada semua jenis mobil sport. Ada beberapa mobil sport dengan plat nomor diplomatik, yang setara dengan memberitahu Harvey York bahwa kedutaan negara pulau di negara H harus mendukung Nobita Chiba. Selain penduduk pulau berkumis, ada banyak wanita pulau yang mengenakan kimono pulau saat ini. Meskipun wanita desa pulau ini semuanya mungil dan cantik, mereka semua tersenyum dan meringkuk dalam pelukan pria desa pulau di samping mereka. Dan orang-orang pulau ini memiliki pedang panjang dari negara pulau yang tergantung di pinggang mereka, tetapi beberapa di antaranya terbuat dari kayu. Namun meski begitu, gambarnya spektakuler dan menakutkan. Segera, lebih dari 500 penduduk pulau berkumpul, semuanya menatap Harvey York dan Pangeran Sidu dengan tatapan membunuh. Bagi yang belum tahu, mereka mengira ini adalah jalan negara kepulauan Kyoto. Dapat dikatakan bahwa tenaga penduduk pulau di sisi terang Jinling dapat dianggap sebagai pertemuan malam ini. Nobita Chiba menyelesaikan pakaian sederhana pada saat ini, seperti mumi, dan berjalan keluar dengan Eider Rowling dan yang lainnya. Melihat begitu banyak orang dari negara pulau berkumpul di tempat kejadian, Nobita Chiba memiliki semacam kebanggaan seperti mendiskusikan pedang di negara pulau Toyama. Kesombongan di hatinya menyala lagi, dan kemudian dia membungkuk ke lingkungan sesuai dengan tradisi penduduk pulau, semua orang telah bekerja keras, terima kasih. Lebih dari 500 orang berkata serempak, Tuan Muda Chiba sopan. Penduduk pulau itu satu pikiran. Saya ingin bekerja untuk Tuan Muda Chiba. Mendengar kata-kata seperti itu, Chiba Nobita menegakkan punggungnya, dan seluruh tubuhnya tampak bercahaya. Untuk pertama kalinya, dia merasakan betapa bangganya dia sebagai penduduk pulau. Pada saat ini, semua wanita pulau yang lembut itu memandang Nobita Chiba dengan kekaguman. Bagaimanapun, ini adalah bangsawan baru di negara pulau, tidak hanya dengan status tinggi, tetapi juga kuat. Bagaimana mereka bisa disukai oleh Nobita Chiba, dan mereka bisa mengubah ayam hitam menjadi burung phoenix. Sangat disayangkan bahwa pada saat ini, Nobita Chiba hanya memiliki kemarahan dan dendam di dalam hatinya. Dengan tangan di punggungnya, dia menatap Harvey York dan pestanya dengan gerakan meledak ke langit. York, aku akan memberimu kesempatan terakhir dan satu-satunya. Chiba Nobita memiliki ekspresi bangga dan sombong di wajahnya. Sekarang, segera, berlututlah untukku. Hancurkan tangan dan kakimu sendiri, lalu kirimkan istri dan iparmu kepadaku. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan meninggalkanmu sendirian. Harvey York menyipitkan matanya dengan ringan, jadi kamu tidak takut mati. Ketika saya mematahkan anggota tubuh kelima Anda, saya akan sedikit lebih kejam. Jangan sampai kamu kembali dan menyakiti wanita di mana-mana. Ngomong-ngomong, untuk mencegahmu menyakiti pria. Mendengar kalimat ini, Chiba Nobita langsung teringat rasa malu karena telah tidur dengan seorang pria, dan dia langsung menunjuk Harvey York dengan marah, dengan wajah garang, nama keluarga adalah York, saya peringatkan Anda. Sombong di depan Lao Su, jangan bilang Pangeran Sidu, Javier Sidu tidak bisa melindungimu. Pangeran Sidu di samping terdiam, menatap Nobita Chiba seolah melihat orang bodoh. Kapan Paman York membutuhkan keluarga Sidu untuk melindunginya? Harvey York mengabaikan arogansi Nobita Chiba, tetapi melirik ke arah penonton pulau dengan ringan, dan berkata, Nobita Chiba, Anda tidak dapat memiliki cukup banyak orang. Mengapa tidak ada orang dari 5 keluarga di negara pulau, 6 sekolah besar, dan Shogun yang datang? Jika orang-orang ini tidak datang, aku tidak akan bisa menahanmu. Hari ini, kamu ditakdirkan untuk menjadi Kasim. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 4725, 5 keluarga. 6 sekolah. Kesogunan. Chiba Nobita tertawa marah. York, kamu terlalu sombong. Untuk berurusan dengan orang kecil sepertimu, apakah kamu perlu menggunakan kekuatan tertinggi negara pulau kita? Kamu akan segera tahu bagaimana rasanya menyinggung perasaanku. Akhir, Harvey York tersenyum ringan. Bukankah hanya karena aku harus mengebirimu dan mengotori tanganku? Tapi ngomong-ngomong, memang agak menjijikkan, kenapa kamu tidak melakukannya sendiri? Aku bisa menghemat energi. Kamu, Nobita Chiba sangat marah hingga Harvey York hampir memuntahkan seteguk darah tua. Idiot, kamu masih sombong saat ini. Goyangkan orang, Eider Rowling, terus goyangkan orang. Eider Rowling mencibir, Tuan Muda Chiba, jangan khawatir. Sepupuku akan segera datang. Saat berbicara, dia menyipitkan mata ke Harvey York dengan ekspresi suram di wajahnya. York yang bermarga, kamu tidak menghormati orang-orang di negara pulau, kamu lebih baik darimu. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, sepupu saya bukan penduduk pulau. Dia benar-benar ular lokal. Dia adalah salah satu dari 10 keluarga teratas, tuan muda kedua dari keluarga Jinling Hoffman. Ernesto Hoffman, yang di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Ketika dia datang, kamu akan tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Eider Rowling sangat marah, zaman apa ini, orang yang makan nasi lunak melihat lebih dari 500 orang, beraninya dia begitu sombong. Apakah ini lelucon? Harvey York juga tersenyum tipis saat ini, benarkah? Tuan muda kedua dari keluarga Hoffman sangat baik, aku sangat takut.
Kamu memintanya untuk berguling dengan cepat, aku sedang terburu-buru. Mendengarkan kata-kata Harvey York, Eider Rowling hampir melompat karena marah. Dia menunjuk Harvey York, dan dia terdiam beberapa saat. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang di Jinling yang mendengar nama keluarga Hoffman dan tidak tahu apa yang harus ditakuti. Pria bermarga York ini sangat bodoh sehingga dia tidak takut mati. Atau apakah itu benar-benar penting? Pada saat ini, tim lain bergegas masuk, dipimpin oleh Rolls-Royce, dan patung emas di atasnya bersinar di malam hari. Di belakang Rolls-Royce adalah Mercedes-Benz Big G, yang menunjukkan dominasi dan prestise tertinggi saat berjalan. Tak lama kemudian, Rolls-Royce melaju langsung ke tengah ruang terbuka, lalu berhenti di depan Chiba Nobita dan Eider Rowling. Pintu terbuka, dan 108 pria berjas dengan benang emas keluar. Orang-orang garang ini memiliki senjata api yang menempel di pinggang mereka, dan ketika mereka berjalan, mereka menunjukkan kekuatan dan ketidakjujuran mereka. Aura semacam ini sama sekali tidak sebanding dengan penduduk pulau biasa. Meskipun Nobita Chiba memanggil lebih dari 500 orang dari negara pulau, tidak satu pun dari orang-orang ini yang bisa mencapai puncak. Segera setelah itu, seorang pria dalam setelan emas berjalan keluar, memegang kipas lipat di tangannya, dan ketika dia mengipasi sedikit, momentumnya tak tertandingi. Pada saat ini, aura Ernesto Hoffman kuat sampai batas tertentu. Dengan sikap yang agak tidak menyesal, bahkan seorang penduduk pulau yang berpikir bahwa dia tinggi di atas, ketika dia melihatnya, dia mundur secara tidak sadar. Lagi pula, sifat negara kepulauan memang seperti ini. Di depan orang-orang yang terlihat lebih lemah dari mereka, mereka terbiasa memamerkan kekuatan mereka. Di depan orang yang begitu kuat, pihak lain tidak perlu mengatakan apapun, dan orang-orang di negara pulau secara tidak sadar ingin berlutut. Sepupu, kamu di sini. Melihat penampilan Ernesto Hoffman, Eider Rowling langsung meloncat. Kamu datang pada waktu yang tepat, bajingan tanpa mata panjang, berani memprovokasi aku dan Tuan Muda Chiba. Kamu harus melakukan keadilan untuk kami. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.